Bab 181. Rahasia OVA. Perdebatan untuk menjadi model dadakan pun terjadi di dalam ruangan yang dikelilingi dinding kaca. Baik Kai, Dion, Aryo dan Bara menolak keras ide gila OVA. Keempat serangkai pondok kasih yang tidak terima dijadikan model itu langsung kabur melarikan diri dari ruangan CEO dan kini berkumpul bersama dalam satu meja di kantin sambil mengeluarkan unek-unek satu sama lain. Gila, masa kita-kita yang dijadikan model, keluh Bara menggerutu. Apa gak malah malu-maluin perusahaan kita nantinya? Tambah Kai. Kalian bertiga masih mending, masih good looking, nah aku, mau dipermak sampai salto-salto pun tampangku ya gini-gini aja, timpal Aryo, tidak terima. Dion melihat ketiga kawannya dan menghela napas panjang. Kamu kira aku juga mau wajahku dipamer sana-sini dan jadi konsumsi publik, keluhnya. Tapi sepertinya memang tidak ada jalan lain, mau tidak mau kita harus menebalkan muka untuk membantu perusahaan. Seperti yang kita dengar dari OVA, dengan memakai kita sebagai model, tentunya akan menekan biaya tambahan. Kai garuk-garuk kepala, kebingungan sendiri, merasa terjebak dengan idenya sendiri. Iya sih, itu benar. Tapi, kan, astaga, Kai menjeda perkataan dengan mengacak-acak rambutnya frustrasi. Jadi bagaimana, lanjutnya bertanya. Bagaimana apanya? Ini semua, kan karena idemu Kai. Ketus Aryo, melirik Kai dengan kesal. Dipikirnya, setelah pulang kembali dari Bali ia bisa langsung masuk kerja dengan tenang, tak tahunya kejutan baru menanti. Astaga, habis sudah masa tenangku. Read my quiet time, gumamnya seorang diri sambil menghela napas kasar berkali-kali. Ya, mau bagaimana lagi? Hanya itu jalan keluar yang ada, jawab Kai, sama langsanya. Dipikir setelah jadwal padat dari istrinya selesai, ia bisa kembali masuk kerja seperti sebelumnya. Tak tahunya, idenya malah membawanya terjerumus ke masalah yang baru. Jadi model tak pernah terbayang dalam pikirannya sama sekali. Ya, sudah. Kalau gitu kita pasrah saja. Mau bagaimana lagi coba? Meminta bantuan karyawan lainnya untuk dijadikan model juga tidak mungkin karena memang cuma kita berempat yang paling dekat hubungannya dengan Miss. Seperti yang Bu Akira juga katakan, di kantor ini hanya kita berempat yang punya standar wajah dan ukuran tubuh proporsional untuk dijadikan model. Terang Bara, berpikir logis. Itu istrimu, kok, emangnya tukang sensus penduduk karyawan Pels. Kok tahu banget karyawan mana yang cakep dan mana yang tinggi, selidik Aryo. Geblek, gimana gak tahu kalau setiap karyawan yang masuk dia yang periksa datanya, bego. Bener juga, iya. Dion geleng-geleng kepala. Mereka tidak tahu saja kalau istrinya itu penggemar fanatik cowok-cowok cakep dan menyeleksi ketat karyawan yang akan masuk kerja di Pels. Pastinya sangat hafal siapa saja karyawan tampan di kantor. Untungnya di antara banyaknya karyawan tampan itu, dirinya yang menempati tahta tertinggi. Senyum jumawa Dion terkulung mengingat hal itu, tapi senyumnya langsung surut saat disikut oleh Aryo. Dia melamun dan senyum-senyum sendiri, tegur Aryo. Orang ganteng mah beda, Koko pasti bakalan laku jadi model. Bukannya kamu yang bakalan laku. Tinggimu sesuai standar model internasional. Siap-siap aja diboyong OVA ke Paris jadi modelnya. Selamat ya, balas Dion yang langsung membuat Aryo kiki setengah mati. Aryo sampai mengetuk-ngetuk meja dan kepalanya berulang kali membayangkan model-model luar negeri yang pakaiannya selalu aneh bin ajaib sampai ada yang cuma memakai kolor berjalan di catwalk. Amit-amit jabang bayi, jangan sampai OVA kepikiran ke sana. Bisa jadi mainan seumur hidup aku dibuatnya. Syukurin, makanya waktu digoda OVA, nolak bukannya malah nangis tapi nusuk juga. Bara langsung terpingkal-pingkal heboh. Lah, ketawa nih monyet satu. Aryo menoyor kepala Bara yang menertawainya. Kamu tuh yang harus dijadikan model abadi. Fotomu harus dipajang segede gaban di papan reklame, biar dikenal sama cewek-cewek dan gak jadi bujang lapuk selamanya. Enak saja. Sorry ya, gini-gini aku laki-laki limited edition. Langka, jadi harus perempuan yang benar-benar berharga yang mendapatkanku. Saking langkanya, sampai hampir dimuseumkan, ya Bar, sindir Kai sambil menahan tawa. Sok kecakepan. Diobral murah di pasar loak juga kamu belum tentu laku, Bar, tambah Aryo, mengejek, hus, jangan gitu. Kasian nanti nangis anak orang. Dion ikut menambahkan. Bully aja, iya, bully aja terus. Gak apa-apa, aku mah orang yang sabar, dengus Bara, melirik sewot pada ketiga kawannya yang cekikikan lalu menengadahkan kedua telapak tangan ke depan dada. Ya, Tuhan, tolong kabulkan doa hambamu yang teraniaya ini, berikan cobaan berat seberat-beratnya kepada mereka bertiga dari istri mereka masing-masing. Amin. Woi, halal digepre ini. Aryo langsung merangkul leher Bara menggunakan lengan panjangnya dan mencekiknya. Ayo, Kai, ceburin ke kolam saja teman laknat begini. Dion ikut bangkit berdiri dan menarik mundur kursi yang ditempati Bara duduk. Sementara Kai segera mengangkat kedua kaki Bara. Woi, gila apa kalian, teriak Bara tak terima sambil memberontak. Baiknya diikat dulu kok, baru diceburin, cetus Kai memberi ide. Ide yang bagus, saut Dion dengan serius sambil membuka ikatan dasinya dan mengikat tangan Bara. Bara menatap panik ketiga kawannya. Kalian seriusan ini? Tega amat, tanyanya dengan tatapan mengibah. Melihat Bara yang sudah hampir menangis, Kai, Dion dan Aryo serempak tertawarnya. Mereka membuka ikatan tangan Bara dan mendudukkannya kembali ke kursi. Sialan kalian, dengus Bara sambil mengusap pergelangan tangan bekas ikatan. Kamu juga, doanya yang tidak-tidak, balas Kai. Bercanda, ujar Bara ketus. Sudah, kembali ke laptop. Jadi bagaimana? Kalian terima ide gila itu? Tanya Kai kemudian, kembali serius. Sementara Dion yang terlihat sejak tadi melirik stand soto Kang Maman langsung mengibaskan tangan dan mengacungkan 4 jari ke atas, memberi isyarat meminta dibuatkan 4 mangkuk. Ya, mau bagaimana lagi? Aku mengikut sajalah daripada istriku ngamuk dan gak ngasih jatah, seru Dion pasrah. Kamu, yuk, tanya Kai. Sejak OVA masuk ke dalam kehidupanku, kata penolakan sudah mati dari dalam kamusku, keluh Aryo dengan bahu merosot lemah. Aku turut berduka, yo, balas Kai lalu mengalihkan pandangan pada Bara. Kamu, Bar, kalau kalian bertiga ikut, ya aku terpaksa ikut juga. Kita, kan satu tim. Power Rangers, gak sekalian power bank aja, ralat Dion. Kai membuang napas kasar melihat ketiganya, geleng-geleng kepala dan menepuk jidat. Kalau kalian semua pada setuju, kenapa kita harus sampai kabur ke sini? Setidaknya kita tunjukkan protes dulu, biar gak dikira lemah oleh para betina itu. Benar, biar gak seenaknya nginjak-nginjak kita.
Tapi diinjak istri enak, loh, ada sensasi tersendiri, celetuk Aryo yang sepertinya sudah terbiasa dan candu setiap malam diinjak oleh istrinya. Itu konsepnya beda Bambang, seru Bara menoyor kepala Aryo. Kai dan Dion malah bergidik melihat Aryo. Kamu gak ketularan anehnya Ova, kan? Tanya Kai, dia gak nyiksa kamu aneh-aneh, kan? Tanya Dion. Mata Aryo langsung mendelik. Menurutmu? Tanyanya sambil memandangi adik iparnya penuh arti, tapi tatapan itu terputus saat Bara mencerocos kembali. Yo, kamu di Bali berjemur sepanjang hari, iya. Kok gosong begini? Gimana gak gosong kalau setiap hari diajak ke laut? Dibawa Ova keliling naik banana boat sampai dijorokin di tengah laut. Dipaksa ikut berseluncur, disuruh melompat dari atas tebing ke tengah laut, sampai kita snorkeling siang-siang bolong berjam-jam lamanya untuk cari desa bikini bottom di dasar laut. Kurang gila bagaimana lagi si Ova itu coba? Hebat, seru Kai berdecak, antara kagum, miris dan kasihan. Mungkin karena aku masih berumur panjang jadi masih bisa hidup sampai sekarang, lanjut Aryo. Tapi si Ova masih ngasih jatah, kan? Bara menaik turunkan alis menggoda. Boro-boro, yang ada badanku remuk redam setiap malam dibanting dan diinjak-injak. Sepertinya kakakmu itu, terobsesi jadi pegulat wanita. Lama-lama aku akan mendaftarkannya pada ikatan WWE. Apa tuh? Tanya Kai tak paham. World Wrestling Entertainment, Kai. Perkumpulan pegulat wanita, terang Bara. Kai manggut-manggut mengerti sambil berkali-kali bergidik geli dan ngeri. Percakapan mereka pun akhirnya terputus saat Kang Maman datang membawa 4 mangkuk soto yang masih mengepul dan meletakkan semuanya ke atas meja di hadapan masing-masing. Mencium aroma kuah soto yang tajam, tubuh Kai langsung bereaksi. Rasa asam bercampur asin tiba-tiba naik dari dalam perut ke kerongkongan dan menjalar di indera pengecapnya. Membuat ia langsung membekap mulut serta hidung menahan rasa mual. Kenapa? Kai tanya ketiga kawannya bersamaan. Kai menggeleng dan mendorong jauh mangkuk sotonya, juga mendorong mundur kursinya sedikit menjauh. Haku hual hiu haunya, ucap Kai sambil menutup hidung kuat-kuat. Hah, kamu laku dijual? Maksudnya, tanya Bara terheran-heran, bukan bego, Kai bilang dia suka jual bau. Aryo membenarkan dengan sok tahu. Kai memutar bola mata dan membuka bekapan tangan. Aku bilang mual cium baunya. Rasanya pengen muntah, ulangnya kemudian kembali membekap mulut. Kok bisa? Bukannya ini makanan favoritmu di sini? Tanya Dion yang sudah lebih dulu menyantap sotonya dengan sangat lahap seperti orang tidak makan 3 hari. Kai hanya mengedikkan kedua bahu tak mengerti. Sementara Aryo dan Bara yang sudah mengalihkan perhatian dari Kai ke Dion langsung menelan ludah melihat kawan berwajah orientalnya itu makan seperti orang kesurupan. Bukannya selama ini kamu gak begitu suka dengan soto? Tanya Aryo. Iya, Bara membenarkan. Gak tahu, sejak semalam aku pengen banget makan ini sampai ke bawah mimpi, jawabnya dengan menarik mangkuk soto Kai ke depannya. Kalau kamu gak makan, aku ambil ya, izinnya pada Kai. Kai mengangguk-angguk, matanya menatap geli Dion yang menyeruput kuah soto dengan nikmat. Kai yang sudah tidak tahan dengan rasa mualnya langsung berlari pergi mencari toilet. Kai kenapa? Tanya Aryo. Sepertinya Kai masuk angin, kecapean, kasihan, dia habis kena wajib militer oleh istrinya. Maksudnya, Aryo menautkan kedua alis tak mengerti. Tanya Koko saja, istrinya yang sudah mengaturkan jadwal untuk Kai, jawab Bara seraya bangkit berdiri. Mau kemana, Bar? Mau lihat keadaan Kai dulu, takut dia pingsan di toilet. Sotomu, makan aja, aku masih kenyang sarapan banyak tadi, ujar Bara yang kemudian berlari kecil mengejar Kai, meninggalkan Aryo dan Dion yang sudah menjadi saudara ipar berdua. Aryo menatap kepergian Bara hingga menghilang dari pandangan lalu segera mengalihkan perhatian ke Dion. Mulutnya berdecap-decap melihat Dion yang sudah hampir menghabiskan soto milik Kai. Kamu gak dikasih makan istrimu berapa hari? Enak saja, Akira itu paling rajin masak. Tadi pagi saja dia masih sempat membuatkanku sarapan. Lalu kenapa makan rakus begini? Awas nanti gendut lagi, Akira cari suami baru. Tenang saja, aku masih rutin jogging dan olahraga. Apalagi di apartemen Akira penuh dengan peralatan olahraga. Oh iya, kamu mau tanya apa? Sepertinya sejak tadi kamu mau bicara berdua denganku. Tahu aja kamu, matamu tak bisa bohong. Apa soal Ova? Tanya Dion. Aryo mengangguk pelan, raut wajahnya mendadak suram dan serius. Melihat itu, Dion segera menghentikan makan dan meneguk air dari botol kemasan. Ada apa? Aku tanya, tapi kamu jangan beritahu Ova, ya. Kening Dion mengerut dalam. Memangnya ada apa? Dion tambah penasaran dibuatnya. Apa kamu dan keluargamu tahu kalau Ova itu sedang dalam penyembuhan depresi? Depresi, maksudmu? Mata Dion membelalak memandangi Aryo. Aku tanpa sengaja menemukan surat pemeriksaan Ova dari dokter psikiater di Paris. Aku diam-diam menelepon dokter itu dan menanyakan hal tersebut. Awalnya dokter itu menolak, tapi aku meyakinkan kalau aku suaminya dan ingin membantu. Jadi beliau akhirnya menjelaskan permasalahan Ova. Katanya Ova depresi akibat perceraiannya dulu sampai hampir 2 kali mencoba bunuh diri. Sepertinya Ova sangat mencintai mantan suaminya, dan kekecewaan yang mendalam membuatnya langsung terguncang. Dion tampak tercengang memandangi kakak iparnya. Ia sama sekali tidak menyangka jika kakak perempuannya mengalami masalah seberat itu. Memang dari dulu kakaknya itu sering menyembunyikan permasalahannya hingga selalu tampak kuat dan ceria. Namun, tak menyangka akan jauh seperti ini. Lalu, hanya kata itu yang mampu Dion katakan. Suaranya bergetar, ia masih sangat terkejut mendapati kabar ini. Sepertinya dia berusaha menutupi hal itu serapat mungkin dan tak ingin diketahui orang lain. Karena itu aku juga pura-pura tidak mengetahuinya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu mau berpisah? Tidaklah, awalnya aku memang berniat berpisah karena tidak sanggup dengan semua keusilannya yang di luar batas. Tapi begitu mengetahui fakta itu, aku malah tak ingin jauh darinya dan ingin hidup bersama dan mendampingi selamanya. Tapi dia tidak sehat, dia bisa mencelakaimu. Kita harus segera membantunya. Aku akan memberitahukan pada orang tuh, Jangan, please. Tapi, ini hal yang serius. Aku memberitahukannya padamu agar kamu tahu keadaannya. Kalau masalah membantunya, biar aku yang lakukan. Aku sekarang suaminya. Aku yang akan membantu dan menyembuhkan luka hati istriku. Sekarang aku jadi paham kalau keusilan dan keanehannya itu hanya kamuflase untuk menutupi kesedihannya. Aku siap jadi mainannya untuk sementara sambil membantunya melupakan sedikit demi sedikit depresinya.
Dion menatap Iba sekaligus bangga pada sahabatnya itu. Ia menggerakkan tangan menimpa ke atas tangan Aryo dan menepuknya. Terima kasih, Yo. Beruntung Ova bisa bertemu denganmu. Kamu memang laki-laki yang pantas mendampingi kakakku. Tolong bantu dia. Aryo mengangguk dan menimpakan tangan satunya lagi ke atas tangan Dion. Tentu saja, aku akan membantu dan menjaga kakakmu, istriku. Wanita yang akan mendampingiku seumur hidup. Dion mengangguk dengan bola mata berembun, menahan gumpalan air yang hendak terjatuh dari pelupuk mata. Hatinya sedikit sesak membayangkan kesedihan kakaknya. Melihat itu, Aryo langsung mencubit punggung tangan Dion dan bersenandung. Injit-injit semut, siapa sakit naik ke atas. Dion langsung terkekeh dan geleng-geleng kepala. Ada-ada saja kamu, serunya seraya balas mencubit dan menarik tangannya. Tak usah mengkhawatirkannya, aku janji akan terus bersamanya walau dijadikan samsak hidup sekalipun. Tidak lihat, aku rela jadi gosong kayak begini biar dia puas menertawaiku. Dion beralih memandangi Aryo secara keseluruhan dan langsung tertawa lebar begitu menyadarinya. Astaga, aku baru sadar kalau kamu sudah seperti lutung kasarung. Aryo langsung mendelik dan mendengus. Dasar. Tidak kakak tidak adik sama saja, bab 182. Jatuh ke dalam pesonanya. Sepanjang jalan pulang dari kantor menuju apartemen, tak henti-hentinya mata Areta melirik suaminya. Wanita yang masih menyopiri suaminya itu tak henti-hentinya menatap takjub pada Kai. Laki-laki yang semakin hari semakin terlihat tampan memesona di matanya itu, duduk tenang di sampingnya dengan pandangan yang lurus ke depan dengan sangat serius. Areta sampai gemas ingin menarik wajah suaminya itu agar hanya melihat ke arahnya. Ingin mengunci pandangannya, ingin semua perhatiannya hanya berpusat padanya. Sampai-sampai Areta sangat gemas ingin mencubit dan menggigitnya. Membawanya ke ranjang dan... Oh, kenapa aku tiba-tiba memikirkan ke sana? Astaga, apa karena sudah beberapa hari tidak melakukannya? Kenapa tiba-tiba aku sangat ingin disentuh olehnya, ya ampun. Kenapa aku mendadak mesum begini? Areta yang bermonolog dalam batin kembali melirik Kai. Mengamati wajah hingga berhenti lama di bibir suaminya. Ya Tuhan, kenapa aku ingin sekali menggigit bibir itu? Cepat-cepat Areta menarik wajahnya ke depan dan menggelengkan kepala. Berusaha membuyarkan pikiran kotornya, tapi tak bisa. Pesona suaminya sudah jatuh membuatnya tergila-gila. Terus menuntun bola matanya bergerak ke samping. Lagi dan lagi melihat suaminya seakan takut suaminya itu tiba-tiba menghilang. Sayang, fokus saja lihat jalannya. Aku tidak akan kemana-mana, tetap setia di sampingmu. Kalau mau melihat, lihat sepuasnya kalau sudah sampai di rumah, tegur Kai, sepertinya ia juga sadar akan kelakuan istrinya. Areta tersentak dan langsung mengalihkan perhatian dengan salah tingkah. Ih, geyer, siapa yang melihatmu? Kamu pikir aku tidak sadar? Dari tadi kamu tidak berhenti melirik dan menatapku. Kenapa? Apa kamu ingin mengatakan sesuatu? Tidak, aku tidak ingin berkata apa-apa. Areta berkelit dengan kembali memfokuskan perhatian ke jalan. Tak tahu mengapa ia tiba-tiba canggung dan berdebar-debar luar biasa hanya karena bicara dengan laki-laki yang duduk di sampingnya itu. Astaga, aku ini kenapa? Yang di sampingmu itu suamimu, bodoh. Kenapa mendadak rasanya gugup begini? Kepalanya lagi-lagi menggeleng-geleng membuyarkan semua pikiran dan perasaan aneh yang mendera, lalu, berfokus menyetir dan melihat ke depan. Kai hanya mengulung senyum melihat tingkah laku unik istrinya. Berusaha keras menahan diri untuk tidak mual karena aroma istrinya seperti memenuhi semua isi mobil. Bahkan menempel di seluruh tubuhnya, seakan wanita itu memeluknya dengan erat. Kai sampai tak mengerti, kenapa dirinya bisa mendadak seperti itu. Padahal sebelumnya ia sangat menyukai aroma istrinya, terutama jika sudah masuk duduk di dalam mobilnya. Kai baru bisa bernapas lega begitu turun dari mobil di area privat parkir apartemen, dan bergegas beranjak mandi begitu sudah masuk ke apartemen. Membersihkan tubuh dari semua aroma yang menempel dan membuat kepalanya pening berkunang-kunang. Begitu Kai selesai mandi dan keluar kamar, ia sudah melihat istrinya itu memakai mukena lengkap dan duduk melantai di atas karpet di ruang tengah bersama istri Pak Harun. Sebuah bantal sofa berbentuk persegi tergeletak di hadapannya dengan sebuah buku ikra di atas bantal tersebut. Jari telunjuknya terangkat menunjuk dan bergerak mengikuti apa yang dia baca, dan suara lembutnya yang mengaji terbata-bata dengan lidah yang beberapa kali terdengar salah pengucapan membuat senyum Kai terkulum. Kai hanya membungkukkan tubuh penuh sopan tanpa berkata-kata saat pandangannya bertemu dengan wanita parubaya yang dipanggil Humi tersebut, kemudian beralih mengambil laptop istrinya dari atas meja tengah dan memilih duduk jauh di pojokan melanjutkan pekerjaan dari kantor. Selepas salat maghrib dan makan malam bersama, barulah Humi beranjak pulang dengan diantar oleh Kai hingga turun ke lantai bawah. Setelah melihat wanita muslimah berhimar lebar yang menutupi seluruh tubuh itu naik taksi online yang sudah dipesankan sejak beberapa menit yang lalu, Kai pun bergegas naik kembali ke unit apartemen. Sesaat sebelum pintu lift menutup, pintu kembali terbuka dan Dion serta Akira buru-buru melangkah masuk ke dalam. Kalian dari mana saja baru pulang jam segini, tegur Kai yang membuat pasangan suami istri itu terkejut. Biasa, dari pacaran dulu, jawab Dion yang membuat Akira menepuk lengannya. Dari mana Kai? Tanya Akira yang baru saja selesai menekan tombol lift serta angka lantai tujuannya. Abis antar Umi ke depan. Umi, istrinya Pak Harun. Oh, abis ngajar Reta ngaji, ya, tanya Dion. Iya, ngajar salat dan lainnya. Ki, kamu juga belajar sana. Ikut sama Umi dan Reta, bisik Dion pada istrinya. Bukannya ada kamu yang bisa mengajariku, tanya Akira sama berbisiknya, tapi Kai masih bisa mendengarnya. Kamu lihat sendiri, kalau aku yang mengajarimu kita berdua malah berakhir di ranjang. Kapan bisanya kalau begitu, itu karena kamu yang tidak bisa menahan diri. Itu karena kamu yang terlalu menggoda, sayang. Malam ini tak ada dulu. Aku lelah. Kenapa begitu? Gak tahu, 2 hari ini perasaanku kayak lemas aja. Kamu baik-baik saja. Butuh ke dokter. Tak perlu, sepertinya aku cuma kelelahan. Makanya malam ini kamu tidur di luar dulu, biarkan aku tidur nyenyak. Kok gitu, protes Dion. Kalian itu bisik-bisiknya gak bisa lebih besar lagi apa, tegur Kai yang saat ini menyender ke dinding lift sambil menyilangkan kedua tangan. Pasangan pasutri itu langsung menoleh melihat Kai dan menyengir bersama. Bersamaan itu pintu lift terbuka di lantai tujuan Dion dan Akira. Kai, duluan ya, pamit Akira dengan langsung mengayunkan langkah cepat keluar. Kai, Dion hanya menepuk pelan lengan Kai lalu segera menyusul istrinya. Kai masih bisa melihat Dion yang tampak sedang membujuk istrinya sebelum pintu lift kembali menutup.
Senyum Kai terkulung melihatnya. Astaga, jadi rindu mesra-mesraan dengan Miss-Missku. Ting, pintu lift terbuka. Kai segera melangkah keluar penuh semangat menuju unit apartemennya. Sayang, I'm coming. Pesawat mau mendarat. Serunya antusias dengan buru-buru masuk ke dalam apartemen mencari keberadaan istrinya dan menemukan istrinya itu berdiri memunggungi di pantry. Kai langsung mengendap-endap mendekat dan langsung memeluk dari belakang dengan mesra. Lagi ngapain? Bisiknya bertanya. Jantung Aretha langsung berdebar-debar aneh. Darahnya berdesir hebat. Tubuhnya tiba-tiba terasa meremang. Ia yang sudah sangat merindukan pelukan hangat suaminya, langsung berbalik memutar tubuh menghadap Kai. Mendongak dan menatap Kai penuh harap. Berharap suaminya itu tahu apa yang ia mau. Namun, Kai mendadak mematung seperti orang yang menahan sesuatu. Detik kemudian, ia sudah berlari kencang masuk ke kamar sambil membekap hidung dan mulut. Wajah Aretha langsung mengerut seperti cucian kusut. Secara refleks mengangkat kedua tangan dan mengendus ketiaknya. Apa aku sebau itu? Tanyanya dengan wajah masam luar biasa. Bola matanya bahkan sudah dipenuhi genangan cairan bening. Ia mencibik kesal, menyeka kedua sudut matanya, mengentakkan satu kaki ke lantai lalu berbalik begitu saja tanpa berkata apa-apa. Kembali melanjutkan cucian piring dengan kasar sambil menahan isak tangis seperti anak perawan yang dipaksa nikah oleh ibunya. Sementara Kai yang menahan rasa mualnya langsung memuntahkan semua makanan yang baru saja beberapa waktu yang lalu dimakannya di dalam toilet kamar. Laki-laki itu hanya tersenyum masam mendengar suara berisik dari arah pantry. Bunyi dentingan sendok, piring dan semua peralatan makan yang dicuci istrinya sudah terdengar seperti konser dadakan. Astaga, kamu tidak tahu saja sayang. Betapa aku ingin menerkam dan menerjangmu habis-habisan, gumam Kai seraya mengacak-acak rambutnya dan luruh ke bawah berjongkok. Astagfirullah, aku kenapa ya Tuhan? Kenapa perasaanku tidak nyaman dan selalu mual saat berdekatan dengannya, lanjutnya frustrasi. Lama ia berjongkok dan pusing sendiri, sampai akhirnya bangkit berdiri dan kembali keluar. Bukan menemui istrinya, melainkan meraih laptop dan menghempaskan tubuh duduk ke sofa. Memilih untuk lanjut menyelesaikan perencanaan ide-idenya. Setelah selesai mencuci piring, Aretha langsung beranjak mandi. Mandi dengan sangat-sangat bersih sampai kulitnya memerah saking kuatnya ia menggosok tubuh, karena belakangan ini merasa Kai selalu menahan napas di dekatnya. Aretha sampai berkali-kali mengendus ketiaknya karena berpikir badannya yang bau. Tidak bau, kok serunya bingung setelah puas mengendus kedua ketiaknya. Ia lalu beralih mengendus seluruh tubuh, rambut, pundak, lengan, paha, hingga turun ke kaki, bahkan pangkal pahanya. Aman, tak ada yang bau, lanjutnya bergumam sambil mematut seluruh tubuhnya yang masih polos tanpa sehelai benang di depan cermin. Ia lalu mengambil body lotion dan botol parfum, tapi urung digunakan dan kembali meletakkannya ke tempat semula. Sepertinya Kai tidak suka wangi berlebihan, gumamnya. Sibuk sendiri, Aretha lantas mengambil satu lingerie seksi berwarna merah dan memakainya, kemudian beranjak keluar dan sengaja berjalan mondar-mandir di depan Kai. Melihat istrinya dengan pakaian menerawang yang sangat menantang untuk diraba dan dicoblos langsung membuat Kai panas dingin tak terkendali. Jantungnya berdetak gila-gilaan, dan napasnya memburu seperti abis lari mengelilingi satu kecamatan. Astagfirullah, jangan menyiksaku sayang, gumamnya, cepat-cepat mengalihkan pandangan ke layar laptop dan menahan diri sekuat tenaga. Aretha yang sudah lelah mondar-mandir seperti setrikaan panas, mencibik dongkol melihat respons cuek suaminya. Kepalanya sampai-sampai dirasakannya mengepul berasap akibat menahan kekesalan. Ia lalu beranjak ke pantry, membuka pintu kulkas lebar-lebar dan memasukkan kepala ke dalam freezer untuk mendinginkannya. Kai yang diam-diam mengamati tingkah laku istrinya hanya mengulung bibir menahan tawa kuat-kuat. Merasa geli dan gemas dengan wanita imut itu. Puas mendinginkan kepala, Aretha lalu duduk di atas kursi tinggi minibar sambil menyilangkan kaki dengan seksi dan sengaja menjatuhkan sendok ke lantai untuk menarik perhatian Kai. Namun sayang, kembali emosinya terpancing saat Kai hanya melihat sekilas padanya dan kembali menunduk melihat layar laptop. Apa kamu tiba-tiba jadi laki-laki tidak normal, geramnya. Merasa jengkel, dongkol dan kesal setengah mati. Tapi anehnya, ia jadi takut marah pada suaminya. Merasa segan lebih tepatnya. Karena perhatian Kai tak jua teralihkan, Aretha akhirnya memilih menghampiri suaminya sambil membawa secangkir teh hangat beserta sepiring cake yang sudah dipotong-potong. Meletakkan ke atas meja lalu ikut duduk di samping suaminya itu. Kai hanya menoleh sekilas sambil melengkungkan senyum dan kembali fokus mengamati layar laptop di atas pangkuan. Bedebah, sejak kapan kamu mengambil posisiku di sana, hah? Mata Aretha menatap cemburu laptop di pangkuan Kai. Rahangnya mengetat dan tangannya gatal ingin menarik dan melempar laptop tersebut. Akan tetapi, saat ia semakin merapat dan melihat apa yang suaminya kerjakan, Aretha langsung luluh seketika. Ia beralih menatap lekat suaminya yang sedang memandang serius grafik persentase laba penjualan produk Pulse dan menyesuaikannya dengan anggaran budget. Terlihat sangat serius mengerjakan semua hal yang berhubungan dengan cara mengatasi kerugian perusahaan. Senyum Aretha mengembang melihatnya, sama sekali tidak menyangka laki-laki itu akan sebegitu perhatiannya pada dirinya dan perusahaan. Ingatan Aretha sampai berlabuh jauh ke belakang. Mengingat bagaimana perlakuan Atar padanya. Bagaimana mantannya itu dulu selalu mengatakan cinta setengah mati padanya tapi tak pernah sekalipun terjun membantunya jika ada masalah apapun di perusahaan. Ya, Atar selalu berdalih ingin melihatnya mandiri dan berjuang. Katanya untuk menjadi seorang pebisnis harus punya mental yang kuat. Memang tidak salah, tapi yang namanya seorang wanita, sekuat-kuat dan semandiri apapun dirinya, juga butuh yang namanya bantuan, dukungan serta sandaran dari seorang laki-laki, terutama dari pasangan. Setegar apapun seorang wanita, ada sisi dalam dirinya yang ingin bermanja-manja dan mendapat curahan perhatian dari seorang laki-laki. Dan kini, Aretha sudah menemukan semuanya dalam diri Kai. Mungkin terlalu cepat untuk menyimpulkan, tapi untuk saat ini, Aretha merasakan jika Kai adalah laki-laki paket komplit untuknya. Sepertinya kamu sudah bisa menggantikan posisiku di Pulse, Kai, tegur Aretha. Kai kembali menoleh dan tersenyum, kemudian pelan menggeleng dan mengelus lembut pipi istrinya. Tidak, sayang, kamu tetap pimpinannya. Aku hanya membantumu sekuat yang kumampu. Bagaimana jika aku memintamu menggantikanku saja, pancing Aretha. Enggaklah, sayang. Memimpin Pulse adalah impianmu. Kalau impianmu apa? Membuatmu bahagia, ucap Kai yang langsung membuat senyum Aretha terkembang lebar layaknya layar-layar pinisi yang mengarungi luasnya samudera. Jutaan bunga bermekaran di hatinya. Aretha langsung merapat memeluk suaminya.
Kai, panggilnya manja. Kesayanganku, Kaiku. Iya, sayang, jawab Kai gemas sambil mengusap lembut rambut panjang istrinya. Terima kasih sudah datang membantuku di kantor. Sudah sewajarnya, sayang. Kamu hebat, luar biasa. Aku bangga padamu. Aku jauh lebih bangga padamu, sayang. Tidak, aku yang lebih bangga. Terima kasih sudah datang ke dalam hidupku. Kai menghentikan pergerakan jarinya dan menarik tubuh Aretha menghadap padanya. Menatap manik mata coklat istrinya dalam-dalam sebelum akhirnya berucap. Aku yang berterima kasih atas kehadiranmu, sayang. Terima kasih sudah bersedia menikah dengan laki-laki sederhana sepertiku. Terima kasih karena sudah memilihku dari sekian banyak laki-laki hebat yang mengejarmu. Terima kasih sudah memberikan cintamu untukku. Memberikan dirimu seutuhnya untukku. Bersedia menjadi milikku dan memberikan banyak warna dalam hidupku. Di akhir kalimat, Kai mengecup lembut kening istrinya. Wanita itu langsung menarik laptop dari pangkuan suaminya dan menggantikan dengan dirinya, duduk enteng di atas pangkuan Kai. Sayang, aku sudah perkataan Kai terhenti karena Aretha sudah menyambar bibirnya. Mencium, memagut dan melumat penuh hasrat. Sejenak dorongan rasa mual itu menguap dan membuat Kai terbuai dan membalasnya. Kai, sayang, ke kamar, yuk, bisik Aretha manja. Bab 183. Tim yang kompak. Pagi ini jadwal Kai lumayan padat. Pukul 8 pagi saja, ia sudah dijemput oleh instruktur mengemudi untuk menyelesaikan sesi terakhir kursus mengemudinya. Akhirnya dalam 15 kali pertemuan tanpa jeda yang dilakukannya hanya dalam beberapa hari, Kai sudah mahir mengendarai kendaraan ke jalan-jalan besar hingga ke gang-gang sempit. Dari jalan lurus hingga jalan berkelok-kelok seperti ular. Dari permukaan aspal yang mulus hingga jalan berbatuan. Dari tikungan tajam, perempatan, pertigaan, hingga 7 tanjakan dan 7 turunan telah berhasil Kai taklukkan. Masih dengan mengendarai kendaraan khusus belajar mengemudi, Kai bersama instrukturnya langsung beranjak ke kantor polisi untuk mengurus SIM. Dengan membawa segala kelengkapan, Kai pun mengikuti semua prosedur yang diarahkan oleh salah seorang petugas. Kurang lebih 1 jam menunggu, Kai akhirnya bisa mendapatkan SIM pertamanya. Laki-laki itu sampai tersenyum jumawa dengan hidung yang kembang kempis penuh rasa bangga. Tidak menyangka akhirnya bisa juga mengendarai kendaraan besi beroda 4 yang selama ini hanya bisa menjadi penumpang saja. Dari loket pembuatan SIM, Kai pun bergegas ke bagian lain di kawasan kantor polisi tersebut sambil menghubungi istrinya. Sambungan itu belum terhubung saat Kai sudah lebih dulu mendengar suara Aretha yang memanggilnya. Kai, sini, teriak Aretha yang membuat Kai langsung menoleh ke arah sumber suara diikuti ayunan langkah kaki menghampirinya. Bagaimana? Sudah selesai? Tanyanya sambil merangkul lengan suaminya. Tanpa berucap, Kai memamerkan SIM-nya disertai cengiran. Senyum Aretha langsung mengembang sempurna, binar matanya menunjukkan kegembiraan. Akhirnya, hanya kata itu yang mampu Aretha katakan disertai helaan napas lega, kemudian segera menarik Kai berjalan. Sekarang ikut aku, kamu harus bertemu dulu dengan seseorang. Aretha kemudian menuntun Kai mengikutinya ke parkiran dan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, ternyata seorang pria sudah menunggunya, beliau adalah pengacara yang akan mendampingi. Aku sudah menceritakan kronologi kejadian pada beliau, terang Aretha menjelaskan. Kai segera memperkenalkan diri, kemudian mendengarkan baik-baik semua perkataan pengacara tersebut. Setelah paham apa saja yang perlu Kai lakukan, mereka lalu bersama-sama masuk ke salah satu ruangan untuk memenuhi panggilan polisi terkait pelaporan pemukulan yang Kai lakukan kepada Direktur PT Vilo. Jangan takut Kai, bisik Aretha menguatkan begitu mereka sudah menginjakkan kaki dalam ruangan yang terasa mencekam baginya. Senyum Kai terulas tipis dan semakin menggenggam erat tangan istrinya yang terasa dingin. Sepertinya wanita itu gugup dan cemas lebih daripada dirinya. Kai menarik tangan istrinya itu dan mengecup punggungnya. Tenang, sayang, tak perlu takut, aku tak bersalah. Kita hadapi bersama-sama, balas Kai sama berbisiknya. Mereka saling menatap sepersekian detik lamanya untuk saling menguatkan, sebelum akhirnya mengikuti instruksi salah seorang polisi yang mempersilahkan mereka untuk duduk di depan sebuah meja dengan polisi lainnya yang duduk di seberang meja menatap keduanya. Tidak, lebih tepatnya menatap dalam wajah istrinya, dan Kai baru menyadari jika semua laki-laki di ruangan itu fokus terarah pada istrinya dan menikmati kecantikan paripurna layaknya sang Dewi Kayangan. Hal itu membuat Kai mendengus tak suka. Maaf, Pak, bisa saya minta waktu sebentar, izin Kai. Setelah mendapat anggukan, Kai langsung menarik istrinya berdiri dan membawanya keluar. Pengacara mereka sampai mengerutkan kening tak mengerti, tapi Kai segera memberi isyarat mata. Ada apa? Kai tanya Aretha bingung karena terus ditarik kembali ke parkiran mobil. Sebaiknya kamu tunggu di mobil saja. Kenapa? Aku ingin mendampingimu. Biar pengacara yang mendampingiku, sayang. Kamu tunggu di mobil saja, iya. Kai mengecup singkat pipi istrinya dan meraih kunci mobil dari wanita tersebut. Membuka pintu mobil dan mendorongnya masuk. Jangan kemana-mana, tetap di sini saja sampai aku kembali. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku. Oke, titah Kai dengan tegas. Walau kebingungan, Aretha akhirnya mengangguk dan patuh. Duduk menunggu di dalam mobil dan memilih memantau pekerjaannya lewat tablet kerja. Sementara Kai kembali ke tempat tadi. Pasal 351 ayat 1 KUHP, polisi layangkan untuk menuntut dan menjerat Kai. Namun, Kai tak gentar. Demi kehormatan istrinya, Kai yang selama ini selalu takut berurusan dengan polisi akhirnya memberanikan diri. Kai pun dicecar sebanyak 12 pertanyaan oleh tim penyidik dan Kai jawab dengan lugas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sesekali, Kai mengirim pesan menanyakan keadaan istrinya dan mendapatkan banyak balasan emotikon hati serta smile kiss yang membuat Kai tersipu-sipu bahagia. Beberapa penyidik yang memeriksa Kai sampai terheran-heran melihatnya. Pasalnya baru kali ini ada pemeriksaan tersangka yang bukannya tegang dan kalut malah terlihat tersipu bahagia penuh percaya diri. Setelah menyelesaikan semua berita acara pemeriksaan BAP, Kai balik melayangkan gugatan kepala lawannya atas tindakan pelecehan, serta pencemaran nama baik. Jarum jam sudah menunjuk ke angka 12 saat Kai akhirnya keluar dari kantor polisi dan membiarkan pengacara yang mengurus kelanjutannya. Melihat suaminya berjalan keluar dari gerbang, Aretha segera meletakkan tablet di tangannya lalu segera turun dan berjalan cepat menghampiri suaminya. Bagaimana? Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Nanti pengacara yang akan mengurus kelanjutannya. Aretha menatap dalam suaminya, mencari jejak kebohongan di matanya, tapi tidak menemukan sedikit pun.
Ia akhirnya mengulas senyum dan mengangguk. Semoga semuanya cepat selesai. Amin. Ayo, kita harus segera kembali ke kantor. Saud Kai seraya meraih dan menggenggam tangan istrinya berjalan kembali ke mobil. Iya, Akira sudah keteteran pekerjaan. Areta mempercepat langkah ke arah pintu pengemudi, tapi segera ditahan oleh Kai. Kening Areta terangkat memandangi suaminya. Kamu lupa, kalau aku baru saja mendapatkan SIM. Senyum Areta refleks tersungging. So, let me replace you starting today, jawab Kai, menarik istrinya ke sisi pintu penumpang dan membukakan pintu mobil untuk wanitanya. Please my queen, ucapnya mempersilahkan. Dengan lengkungan senyum, Areta mendudukkan tubuhnya ke jok, sementara bola matanya terus terarah mengikuti pergerakan suaminya yang sudah memutar di depan mobil lalu masuk duduk di balik kemudi tepat di sampingnya. Kai memakaikan seatbelt pada Areta lebih dulu sebelum dirinya. Kembali memandangi istrinya itu sekali lagi dan mengusap lembut pipinya, sebelum akhirnya memindahkan tangan ke setir. Bismillah, lirihnya sambil memutar kunci mobil. Mesin menderu, disusul pergerakan 4 ban yang memutar dan berjalan meninggalkan pelataran kantor polisi. Terus melaju ke jalan besar dan bergabung dengan kendaraan lainnya dengan mulus. Bukannya melihat ke depan, mata Areta terus terfokus pada suaminya sambil bertopang dagu. Kenapa? Apa caraku mengendarai tidak membuatmu nyaman? Tanya Kai karena istrinya bahkan tak berkedip memandanginya. Tidak, sudah bagus. Hanya masih kaku. Apa bisa menambah kecepatannya? Pancing Areta, ingin melihat apa suaminya akan membalas dirinya dengan mengebut atau tidak. Kai langsung menggeleng. Sekarang keselamatanmu berada di tanganku, sayang. Aku tak mau mempertaruhkan keselamatan kita berdua serta keselamatan pengendara lainnya. Areta tersipu-sipu mendengarnya. Wajahnya semakin condong ke samping memandangi Kai seperti tak ada puasnya. Sayang, kenapa memandangiku terus seperti itu? Tanya Kai seraya mendorong wajah istrinya menjauh dengan tangan kiri. Ish, tanganmu merusak makeupku, Kai. Areta segera menarik tangan Kai dan menggenggamnya. Menautkan jari jemari kecilnya ke sela-sela jari besar suaminya dengan gemas. Namun, itu tidak berlangsung lama, karena perhatian Areta cepat teralihkan saat melihat gerobak jajanan yang berjejer di depan sebuah sekolahan. Kai, berhenti dan menepi dulu, pintanya cepat sambil menepuk-nepuk lengan Kai. Kai secara refleks menepikan kendaraan dan berhenti. Ada apa? Tanya Kai bingung. Aku mau itu, Kai, tunjuk Areta pada gerobak kuning yang menjual jajanan berbentuk bulat-bulat pada etalase kacanya. Cimol, kamu suka makan begituan. Aku gak tahu namanya, tapi pengen coba. Mulutnya sudah berdecap-decap menelan ludah melihat ke arah jajanan yang ditunjuknya. Tunggu sebentar, aku beliin. Kai melepas seatbelt lalu segera turun, membelikan jajanan yang ditunjuk istrinya dan kembali dengan sudah membawa kantong kresek putih. Areta segera menerima kantong itu tapi masih mengedarkan pandangan ke gerobak lainnya. Kai, kalau itu apa, tunjuk yang ke gerobak lainnya. Itu batagor, kalau yang itu somai, yang itu, pentol, yang itu. Cilok, yang di sana, itu sosis bakar. Kalau yang anak-anak itu makan. Kai mengikuti arah tunjuk istrinya. Kalau itu telur gulung, kalau yang anak sebelahnya pegang. Kai menghela napas panjang, serut, pengen, Kai, pinta Areta manja. Yang mana? Tanya Kai menahan rasa pening. Entah mengapa berada di kerumunan anak-anak dengan suara bising melengking-lengking membuatnya berkunang dan sedikit mual. Semuanya boleh, semuanya, gak salah. Areta mengangguk-anggukkan kepala seperti anak kecil. Iya, Kai, aku mau mencoba semuanya. Belikan, ya. Kai memijat keningnya dan memandangi istrinya. Harus, bukannya menjawab, bola mata Areta malah berkaca-kaca diikuti lengkungan bibir ke bawah, jangan nangis. Aku beli, oke. Kai menggaruk kepala dan segera berlari membelikan semua jajanan yang ada di depan sekolahan itu. Semuanya tanpa ada yang terlewat. Wajah Areta menerima dengan sumringah, sementara Kai kembali lanjut menyetir sambil menahan napas karena tidak tahan dengan semua aroma makanan tersebut. Juga sama sekali tak ingin melihat ke arah semua jajanan itu. Kenapa tidak dimakan? Tanya Kai saat mereka sudah sampai di pos dan jajanan itu bahkan tidak berkurang setengahnya. Aku hanya mencicipi sedikit, jawab Areta santai. Lalu ini semua, kamu yang habiskan, ucapnya yang sudah membuka pintu mobil dan beranjak keluar. Hah, aku. Kai menatap semua bungkusan yang ditinggalkan istrinya sambil bergidik. Cepat-cepat Kai mengambil bungkusan itu dan menyusul istrinya. Kini Kai tak lagi canggung berjalan berdampingan istrinya melewati jalur khusus. Mengabaikan tatapan mata segelintir orang yang masih sering berbisik-bisik melihat keduanya. Itu apa? Tegur Bara melihat Kai menenteng banyak kantong kresek kecil berwarna putih. Ia ikut berjalan mengikuti Kai serta Areta masuk ke dalam ruangannya di mana Akira dan Ova sudah ada di dalam sana. Apa itu? Kai tanya pula Akira melihat apa yang Kai bawa. Jajanan sekolahan. Nih, kalau mau coba. Kai meletakkan semua bungkusan itu di atas meja dan segera masuk ke toilet ruangan tersebut. Sementara Areta lekas menduduki kursi kebesarannya. Bara, Akira dan Ova yang penasaran segera menengok bungkusan tersebut dan langsung memasang ekspresi yang berbeda-beda. Bara dengan ekspresi sumringah, Akira dengan tampang mengerut, dan Ova yang langsung meringis. Enak-enak loh rasanya, coba aja, celetuk Areta yang sudah berhadapan dengan banyak file di mejanya. Gak, makasih. Akira mengedikkan pundaknya dan bergidik sambil membekap mulut. Tiba-tiba merasa mual melihat semuanya. Apa gak ada yang rasanya asam-asam gitu? Tanya Ova seraya mengacak-acak semua bungkusan tersebut. Gak ada, jawab Bara sambil mencomot satu persatu jajanan tersebut. Bar, bawa saja keluar. Makan di mejamu, ujar Akira. Yang benar, kalian pada gak mau? Tanyanya sambil memandangi ketiga wanita itu. Miss, Akira menggeleng cepat, Ova menggeleng pelan dan Areta menggeleng terpaksa. Alhamdulillah, rezeki anak saleh. Bara dengan semangat mengambil semuanya dan bergegas keluar. Saat keluar ia berpapasan dengan Dion. Apa itu, Bar? Jajanan sekolahan, bro. Dion melirik isi kantong tersebut dan mengurungkan niat masuk ke dalam ruangan Areta. Memutar langkah mengikuti Bara ke mejanya. Bagi dong. Dion menarik kursi Kai mendekat ke meja Bara lalu duduk dan memakan jajanan itu bersama. Woi, kok, pelan-pelan makannya. Gak kira-kira, makan seperti orang kesurupan. Kunyah dulu baru ditelan, cerocos Bara melihat Dion menyapu rata semuanya. Akira yang melihat suaminya dari balik dinding kaca geleng-geleng kepala dan menepuk jidat. Segera beranjak keluar dan menarik suaminya masuk ke ruangan Areta.
Bara yang tak mau ketinggalan pun bergegas menghabiskan jajanan itu dan segera menyusul masuk. Begitu Kai keluar dari toilet, tim Avenger itu pun kembali rapat dan saling berbagi tugas. Selanjutnya, tanpa membuang waktu, mereka semua segera menjalankan tugasnya masing-masing. Hari itu juga, semuanya mulai menjalankan ide Kai. Ova bahkan dengan lincahnya sudah mulai membuat beberapa contoh desainnya untuk mengaplikasikannya ke produk Pulse yang mengalami plagiarisme. Ruangan kerja Akira pun kini disulap menjadi ruangan khusus untuk Ova agar bisa bebas berkreasi. Sesekali, wanita tinggi langsing itu berpindah tempat ke bagian produksi yang merupakan divisi kerja Aryo untuk mencocokkan hasil desainnya dengan produk yang akan diproduksi ulang, berusaha agar hasil desainnya yang unik masih sejalan dengan brand yang dimiliki oleh Pulse. Suami istri absurd itu untuk sesaat menjadi orang normal dan saling bekerja sama. Pun begitu dengan Akira dan Dion. Suami istri itu kebagian mengurus masalah internal keuangan perusahaan, mengurus laju pengeluaran dan berusaha menekan anggaran biaya tidak terduga dari produksi ulang yang akan mereka lakukan. Sementara Kai dan Areta sama-sama bekerja sama di ruangan CEO mengurus sisanya. Sedangkan Bara, kebagian ke lapangan mengunjungi beberapa bisnis startup dan mempresentasikan produk terbaru mereka. Menawarkan kerjasama serta gross profit yang akan mereka terima. Sama-sama saling bekerja sama untuk membantu Areta menyelamatkan perusahaan dan nama baiknya di depan jajaran Dewan Direksi. Menjadi satu tim yang kompak. Semuanya bekerja keras tanpa mengeluh, bahkan hingga malam menjemput dan semua karyawan lainnya sudah pulang meninggalkan tim Avenger tersebut, yang kini sudah kembali berkumpul di ruangan Areta. Bagaimana menurut kalian? Tanya Ova pada Akira dan Areta yang duduk di kiri kanannya. Ketiga wanita itu kompak memandang lurus dengan kening mengerut. Bagus, yang satu itu sudah sempurna. Tapi yang di bagian kerahnya masih butuh sentuhan, ungkap Areta. Tapi aku masih kurang sreg dengan model celananya, tambah Akira dengan mata menelisik kaki jenjang 4 laki-laki yang saat ini berdiri berjejer dengan kaku di depan mereka. Keempatnya sudah mengenakan sampel produk yang sudah Ova modifikasi. Areta langsung menoleh dengan mata melotot. Apa yang kamu lihat? Jangan memandang Kaiku dengan tatapan mesum begitu. Siapa yang menatap suamimu? Aku melihat suamiku sendiri. Bohong. Kamu juga melihat Kaiku. Jelas aku melihatnya karena kita memang mau menilai produk yang mereka pakai. Tapi kamu sampai liar melihat kakinya. Kan aku menilai celana yang mereka pakai, Reta. Kamu kira aku tidak tahu? Kamu pasti memperhatikan bentuk ular mereka, seru Areta dengan frontal tanpa filter yang langsung membuat keempat pria itu berhamburan malu. Astagfirullah, sayang. Kai buru-buru menarik istrinya menjauh sebelum dua saudari itu saling menjambak. Dion pun melakukan hal yang sama. Lepaskan aku mau menusuk matanya. Tidak boleh ada yang menatap Kaiku seperti itu. Lanjutnya, kamu juga menatap suamiku, balas Akira. Siapa yang mau melihat kokocomu? Siapa juga yang mau melihat taimu? Berhenti, teriak Ova, menepuk jidat dan geleng-geleng kepala. Ini baru kita-kita yang melihatnya, bagaimana kalau foto mereka sudah menyebar luas? Apa? Jadi Kaiku akan dipamer? Menurutmu? Tanya Akira. Gak boleh. Areta yang baru tersadar langsung menarik suaminya. Ya, kalau si Tai gak boleh, Kokoku juga gak boleh, seru Akira. Mana bisa begitu? Kokocomu itu karyawanku, dia harus mengikuti perintahku. Siapa yang kamu panggil Kokoco? Teriak Akira tak terima. Kedua saudari itu saling ingin memberontak dalam pelukan suami masing-masing dan saling ingin menerkam. Bar, yo, kalian ngapain di situ? Bantu Kek, tegur Ova melihat dua laki-laki itu malah duduk anteng sambil makan popcorn melihat keduanya. Ova sendiri bingung popcorn itu datang dari mana. Pertengkaran Areta dan Akira akhirnya berhenti saat perut Areta dan Dion kompak bergemuruh, dan benar-benar melupakan pertengkaran saat pesanan makan malam mereka datang. Seperti orang yang lomba makan, Dion dan Areta menyantap makanan dengan lahap. Sementara Akira dan Kai justru merasa enek dan mual melihat pasangan mereka. Bara dan Aryo pun ikut tercengang. Dan Ova sendiri tenggelam menikmati rujak pesanannya seorang diri. Bab 184, menculik menantu. Siang ini, Kai kembali menghadiri panggilan polisi untuk kedua kalinya. Kasus yang menyeret namanya masih saja terus bergulir, malah semakin menjadi bola panas. Bahkan untuk laporan baliknya yang ingin menuntut direktur mesum tersebut atas kasus pelecehan tidak bisa dilanjutkan karena tidak memiliki bukti yang kuat. Tentu saja CCTV yang ada di ruangan milik direktur PT Vilo itu tidak bisa Kai gunakan karena sudah disabotase duluan oleh pihak mereka. Hal itu tentu saja memberatkan posisi Kai. Walau begitu, Kai tak patah semangat dan menunjukkan ketakutan. Ia bersama tim pengacara terus mencari cara untuk menyerang direktur mesum tersebut, sembari juga mengurus jalannya proses remake produk Pulse yang menjadi tanggung jawabnya untuk membantu perusahaan istrinya. Beruntung semua kawan-kawan terus setia membantu dengan tulus. Walau seringkali terjadi perselisihan kecil, mereka tetap kompak. Bahkan rela bertahan lembur hingga larut malam di mana mereka harusnya sudah beristirahat, hari berikutnya rutinitas masih saja sama. Saat pagi hari, Kai dan pengacaranya masih sibuk keluar masuk kantor polisi mengurus berkas perkara, dan siang harinya Kai kembali ke Pulse. Mengerjakan pekerjaannya bersama yang lainnya hingga malam menjemput dan kembali pulang ke rumah saat mata serta tubuh sudah lelah dan lebih memilih beristirahat. Hari-hari selanjutnya pun masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Bedanya kali ini berkas perkara yang masih tak henti-hentinya Kai layangkan untuk menuntut balik pria mesum yang sudah merendahkan istrinya itu ditambahkan dengan tuntutan lainnya. Kali ini pengacara Kai menambahkan gugatannya dengan ancaman pasal 221 ayat 1 KUHP tentang penghilangan barang bukti. Kai menuntut pihak kepolisian mencari bukti CCTV yang sudah disabotase. Mungkin jika masalah lain, Kai akan mengalah. Namun, jika menyangkut pelecehan, baik itu pelecehan verbal ataupun pelecehan fisik, terlebih dilakukan terhadap wanita yang dicintainya, Kai tak ingin main-main. Kalau bisa ia ingin melihat orang itu menjalani hukuman yang setimpal agar jera melakukan hal yang sama kepada wanita lain. Bagaimana perkembangan kasusmu, Kai? Tanya Areta saat melihat Kai setiap harinya semakin disibukkan mengurus kasusnya. Semenjak kunjungan pertama di mana Areta disuruh menunggu di mobil saja, Kai sudah tak pernah lagi mengajak istrinya itu, bahkan melarang keras untuknya ikut ke sana. Kai juga tak pernah mau membahas kelanjutan masalah tersebut pada istrinya walau wanita itu setiap saat menanyakan hal tersebut. Sayang, jangan pikirkan hal itu, kamu cukup fokus pada pekerjaan di kantor.
Masalah yang itu biar aku yang urus. Percayakan hal itu padaku, iya. Hanya jawaban itu yang Areta dapatkan setiap kali bertanya, dan Areta menjadi patuh untuk tidak bertanya lebih lanjut. Hingga tanpa terasa waktu bergulir sangat cepat. 1 minggu pelimpahan berkas tuntutan Kai akhirnya membuahkan hasil. Rekaman CCTV yang asli ditemukan dan menjadi bukti yang kuat. Akhirnya kasus pemukulan Kai mendapat alibi yang kuat, tuntutan pelecehan dan pencemaran nama baik Kai diterima dan langsung ditindaklanjuti. Alhasil, Direktur Mesum itu dijatuhi hukuman pidana berlapis. Dari pasal pelecehan, penghilangan barang bukti serta pencemaran nama baik. Walau ancaman pidana yang diterima tidak terlalu besar, tapi berita itu cukup membuat karir dan kehidupannya hancur. Walau Kai sedikit menyayangkan hal itu, tapi ia tak menyesal telah menghukumnya. Nama Kai pun akhirnya bersih kembali dan mendapat banyak sanjungan. Areta yang diam-diam mensupport dan memanjatkan doa dalam setiap sujudnya untuk Kai akhirnya bernapas lega atas hal itu. Merasa semakin bangga pada suaminya, sejak mengurus perkara itu, Areta bisa melihat perubahan besar pada suaminya. Laki-laki itu semakin terlihat tegas, berwibawa dan cermat menyikapi setiap masalah. Bahkan keahliannya satu persatu terbuka dan menghadirkan kejutan-kejutan yang semakin membuat Areta jatuh terpesona semakin dalam dan dalam. Membuat Areta seperti terhipnotis dan patuh pada setiap perkataan suaminya. Tak bisa dipungkiri, setiap permasalahan yang datang membuat keduanya semakin berpikir dewasa. Semakin membentuk pondasi yang kuat bagi rumah tangga mereka karena sama-sama sudah mulai saling percaya dan mendukung. Hanya saja, terkadang ada saat keduanya saling kekanak-kanakan. Perdebatan kecil dan kekonyolan masih saja selalu menghiasi setiap hari dan setiap waktu. Seperti malam ini, saat Kai sudah tertidur lelap dan jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, Areta tiba-tiba membangunkannya dari tidur yang sangat lelap. Apa sayang? Tanya Kai dengan suara serak dan parau. Matanya bahkan berat terangkat. Aku gak bisa tidur, ucapnya mendayu-dayu manja. Tangan Kai langsung terjulur ke samping, meraba-raba sampai akhirnya menemukan kepala istrinya. Tidur sayang, tidur, kalau tidak tidur digigit Kai, gumamnya seraya mengusap-ngusap lembut kepala istrinya. Areta mencibik, menarik tangan Kai dari kepala dan memindahkannya ke pipi. Menempelkan telapak tangan besar itu di wajah mungilnya. Kai, pengen itu, pinta Areta manja. Pengen apa, sayang, itu, lirihnya. Kai yang berbaring menelungkup dengan mata yang masih terpejam di samping Areta segera membuka mata dan memutar tubuh menghadap istrinya itu. Itu apa, sayang, tanyanya dengan mengusap lembut pipi istrinya, itu, yang naik turun. Naik turun apa? Yang keluar masuk apa, tanya Kai tak mengerti. Main pesawat-pesawat, kening Kai mengerut bingung, sepertinya otaknya belum terkoneksi dengan baik. Areta merapat lalu berbisik dan membuat Kai tercengang, sekarang, tanya Kai. Iya, lirih Areta manja. Kai melirik jam di dinding dan memandangi istrinya bergantian dengan terheran-heran. Gak salah, cepetan. Senyum Kai terkulum dan dengan cepat berguling naik sambil menarik selimut menutupi tubuh mereka. Selanjutnya hanya suara-suara serta gerakan-gerakan aneh yang terlihat dan terdengar di kamar itu. Belum sejam lamanya Kai terlelap karena kelelahan mengikuti hasrat istrinya yang meluap-luap. Suara manja istrinya itu kembali terdengar. Kai menggeliat dan membuka mata. Kenapa? Masih mau? Tanya Kai heran. Bukan itu, terus. Aku lapar. Bukannya tadi kita makan malam sama-sama? Iya, tapi aku lapar lagi. Kai mengangkat tubuh terduduk dan memandangi istrinya. Ayo kutemani makan, sepertinya lauk yang tadi masih tersisa. Gak mau itu, terus. Aku mau nasi goreng buatanmu. Sekarang. Areta mengangguk manja, Kai segera menoleh melihat jam. Tapi ini sudah jam 3 subuh, kamu mau menyuruhku masak jam segini? Yang benar saja sayang, pagi saja, iya, tapi aku lapar. Mau sekarang, serunya ketus. Dalam keremangan cahaya lampu tidur, Kai bisa melihat bola mata istrinya berair. Mendengus kesal, Kai akhirnya beringsut turun dari ranjang dan beranjak ke pantry. Areta lekas membuntuti istrinya. Kok, baru mengupas satu bawang, Kai sudah mual-mual. Sayang, pesan jadi saja, ya, pinta Kai penuh harap. Gak mau, aku mau kamu yang masak. Astagfirullah, tapi aku gak bisa sayang. Pokoknya gak mau, aku mau sekarang. Areta mengentakkan kaki dengan kesal dan langsung beranjak masuk ke dalam kamar merajuk. Allahu Akbar, Kai menarik napas panjang dan akhirnya mengalah. Dengan memakai masker berlapis-lapis dan menahan rasa mual luar biasa, nasi goreng pesanan istrinya pun selesai dengan langkah tertatih-tatih lemas, ia pun membawakannya masuk ke dalam kamar. Sayang, sudah jadi, ayo makan. Areta yang berbaring menelungkup sambil terisak-isak, segera menyeka air mata dan berbalik. Matanya seketika berbinar. Suapin, Kai. Kai langsung menghela napas kasar. Matanya mendelik kesal, tapi tangannya bergerak juga meraih sendok dan menyuapi istrinya. Dengan senyum penuh kepuasan Areta menghabiskan semuanya tak bersisa. Sudah kenyang. Kalau masih lapar aku ambilkan lagi, masih ada sisa. Sudah, Kai. Cukup. Kamu tidur saja kembali, biar aku yang kembalikan piring kotornya. Gak usah, aku saja. Sekalian mematikan lampu di luar, dengusnya, merasa kepalang tanggung. Areta mengulung senyum tertahan. Sambil misuh-misuh, Kai membawa piring kotor ke wastafel, merapikan bekas masaknya dan mematikan lampu. Saat kembali ke kamar, istrinya sudah tertidur dalam posisi setengah duduk. Untuk pertama kalinya Kai mendengar wanita cantik itu mendengkur. Astagfirullah, istriku ternyata kebo. Cantik-cantik ternyata bisa ngorok juga, gumamnya tertawa geli. Ia lalu memperbaiki posisi istrinya agar lebih nyaman dan memakaikan selimut. Allahumma sholli, ngantuknya ya Allah, gumamnya seraya merebahkan tubuh dengan nyaman di samping istrinya dan memejamkan mata. Tapi belum merasa terlelap sempurna, Kai kembali merasa tepukan di punggungnya. Astagfirullah, ya Robi, apa lagi sayang, tanyanya sambil garuk-garuk kepala. Mau minum jus, Kai? Kai langsung mengangkat tubuh dan melihat jam yang baru menunjukkan pukul 4 subuh. Nasi goreng yang tadi kemana? Itu lain, sekarang mau jus. Kai langsung memicing dan memandangi istrinya penuh selidik. Apa jangan-jangan kamu? Jangan-jangan apa? Kamu busung lapar. Plak, kepalan tangan Areta langsung menghantam lengan Kai dengan kasar. Lah, kok mukul? Masih mending aku memukul lenganmu. Tadinya aku mau menamparmu, tapi aku sudah berjanji tidak melakukan itu lagi. Kai yang kesal langsung menghempaskan tubuh berbaring dan memunggungi istrinya.
Ish, Kai, mau jus, bentaknya sambil memukuli punggung Kai bertubi-tubi. Tinggal ambil saja di kulkas, sayang. Gak mau itu, mau yang buah asli. Bikin sendiri, mau kamu yang buat. Areta menjambak-jambak rambut suaminya. Astagfirullah, Allahu Robi. Kai akhirnya beranjak bangun dan langsung beranjak ke pantry kembali. Mau buah apa? Teriaknya bertanya. Mangga, gak ada mangga, apel kalau gitu. Apel abis, kemarin aku makan. Anggur juga abis. Strawberry. Memang kamu pernah beli strawberry? Areta mencibik kesal lalu berjalan keluar kamar menghampiri. Lalu adanya apa? Sisa alpukat. Kalau cuma sisa itu kenapa bertanya mau buah apa? Areta mencubit pinggang suaminya lalu beranjak ke sofa santai dan menyalakan televisi. Menonton sambil menunggu jus buatan suaminya. Tidak lama suara berisik dari blender terdengar. Senyum Areta melengkung gembira. Selang kemudian Kai muncul dengan satu gelas berukuran besar berisi cairan kental berwarna hijau. Areta segera menerimanya dengan gembira dan Kai mendudukkan tubuhnya ke sofa. Mau, Kai, tawarnya. Kai menggeleng dan menyandarkan punggungnya. Gak kembali tidur, sudah mau subuh. Nanggung, jawab Kai ketus sambil menguap berkali-kali menahan kantuk. Sini, ayo sini. Areta menarik kepala suaminya itu berbaring di pahanya. Masih ada waktu, tidur dulu, nanti aku bangunkan, ucapnya sambil mengusap-ngusap dan memainkan anak-anak rambut suaminya yang hitam tebal. Kai hanya mengangguk dan akhirnya memejamkan mata, sentuhan lembut dari jemari istrinya mampu melabuhkan dirinya ke alam mimpi dengan cepat. Seharian mengurus penyelesaian kasusnya, membuatnya sangat lelah. Apalagi beberapa jam yang lalu ia juga berolahraga malam bersama istrinya. Segala permasalahan dan rasa lelah itu membuat otaknya kusut seperti lilitan benang yang tergulung-gulung sampai tidak menyadari satu hal yang mungkin saja melandasi perubahan istrinya. Areta yang tidak punya pengalaman apapun, juga tidak menyadari perubahan dirinya. Dan dua orang yang sama-sama polos itu tidak berpikiran ke sana. Saat Kai terbangun, matahari sudah bergulir naik. Ternyata istrinya tertidur dengan posisi bersandar ke bantalan tangan sofa. Gelas bekas jus tergeletak di atas meja. Sementara televisi masih on dan menonton mereka tidur. Astagfirullah, sayang, kita kesiangan, pekik Kai buru-buru bangun dan berlari cepat ke kamar mandi. Areta menggeliat malas dan beranjak masuk ke kamar. Berbaring meluruskan punggungnya. Mau apa? Tanyanya begitu Kai keluar dari kamar mandi dengan beberapa anggota tubuh yang basah. Salat subuh, jawabnya. Salat duha mungkin, jawab Areta. Sudah jam 7. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Bukannya kamu belum mandi? Tidak ingat, astagfirullah. Kai langsung menepuk keningnya. Areta segera bangun dan beringsut turun dari ranjang. Ayo, sini, aku mandikan, serunya mendorong Kai masuk kembali ke kamar mandi. Karena satu masalah pelik yang selama 2 pekan ini menyita waktu Kai, pagi ini Kai sudah kembali berfokus di perusahaan untuk menyelesaikan remake produk yang sudah mencapai 80%. Tanpa Kai ketahui kasus panas antara dirinya dan Direktur PTV LLO ternyata dibahas pada berita harian bisnis dan menjadi topik di wall depan. Bahkan profilnya masuk dalam salah satu majalah bisnis. Berita itu pun sampai hingga jauh ke negeri tirai bambu tempat mertuanya berada. Laki-laki parubaya yang masih terlihat segar bugar di usianya itu sampai tercengang tak percaya melihat berita tersebut. Apa berita ini benar? Tanyanya dalam dialek Cina yang kental kepada asistennya. Iya, Tuan. Suami Nona Areta sempat terjerat kasus dengan salah satu perusahaan departemen store dan berhasil melewatinya. Kasus apa itu? Pemukulan, Tuan. Pemukulan. Sepertinya menantu saya bukan orang yang suka main kasar. Bagaimana kronologinya? Asisten keturunan Tionghoa itu pun menjelaskan permasalahan sedetail-detailnya. Mendengar itu, senyum kebanggaan langsung terulas di wajahnya. Ini baru menantu keluarga Chow. Ternyata saya memang tidak salah pilih, ujarnya lalu tertawa-tawa lebar. Saking lebarnya, sendi rahangnya sampai terasa bergeser. Au, pekiknya sambil mengibas-ngibaskan tangan. Cepat-cepat asisten itu membantu mendorong rahangnya merapat kembali. Haiya, ternyata saya sudah tua, gumamnya sambil merilekskan otot-otot rahang serta mulutnya. Asisten itu hanya mengulung senyum tipis. Anggara mencibik dan kembali memandang profil menantunya. Sepertinya kamu sudah siap kuperkenalkan ke dunia, ucapnya dengan diikuti tawa lebar kembali. Ingat rahang Anda, Tuan, tegur asisten itu, membuat tawa Anggara langsung terhenti dan berdecap. Oh iya, kapan jadwal keberangkatanku ke Amerika? Besok, Tuan, besok. Anggara menengadah seraya mengerutkan keningnya. Terlihat berpikir sesuatu. Saat ia menurunkan wajah, ia kembali bertanya. Tiketnya sudah dipesan, sudah, Tuan. Batalkan dan pesankan tiket ke Indonesia. Tapi, Tuan, kehadiran Anda ditunggu di Amerika. Anda harus menghadiri acara di sana. Aku tahu, karena itu aku ingin ke Indonesia dulu. Baru lanjut ke sana. Pesankan tiket perjalanan ke Indonesia besok. Asisten bertubuh kurus berkacamata itu mengerutkan kening tak mengerti. Untuk apa ke Indonesia? Aku mau menculik menantuku. Bab 185. Pemotretan. Hari yang ditakutkan oleh 4 serangkai akhirnya tiba. Karena produk Pulse yang di-remake ini sudah mulai diproduksi ulang, pagi ini mereka pun akan melakukan pemotretan sampel contoh produk untuk iklan, dan itu menggunakan Kai, Dion, Aryo serta Bara sebagai model. Bertempat di salah satu lantai gedung Pulse yang memang merupakan ruang khusus pemotretan produk, kini keempatnya sudah mulai didandani oleh para makeup stylist. Ova selaku desainer yang bertanggung jawab dalam proyek itu juga, terjun langsung membenahi pakaian dan mendisplay setiap sampel dari masing-masing produk yang akan digunakan. Sementara Areta dan Akira tampak excited menunggu tampilan suami mereka di depan kamera. Dengan canggung dan kakunya, keempat laki-laki itu saling dorong-mendorong keluar dari ruang ganti. Keempatnya menggunakan kemeja eksklusif bernuansa yang sama, tapi dengan sentuhan unik yang berbeda pada setiap kemeja. Pada kemeja hitam legam yang Kai kenakan, dimodifikasi dengan tambahan potongan kain motif abstrak di bagian saku. Pada kemeja Dion, motifnya berada di kerah kemeja. Pada Aryo motifnya pada kedua lengan. Dan pada Bara motifnya berada pada seluruh sisi bagian kanan kemeja. Melihat suami-suami mereka, Areta dan Akira segera menghampiri dan membantu membenahi yang tidak rapi. Sweet, bintang hari ini sudah muncul. Ova bersiul, membuat keempatnya semakin canggung. Astaga, sumpah, aku lemas banget ini. Sepertinya demam panggung. Bisa tidak di-cancel aja, bujuk Aryo pada istrinya.
Perkataannya bukan alasan semata karena memang tubuhnya terlihat gemetar dan berkeringat dingin. Iya, bisa tidak aku bekerja di belakang layar saja, imbuh Kai, sama nervousnya. Sementara Dion sudah tak bisa berkata-kata didera rasa gugup luar biasa. Semburat merah sudah menjalar memenuhi lapisan bawah kulit wajah putihnya. Hanya Bara yang terlihat santai karena memang tak ada siapa-siapa di ruangan itu selain dari tim makeup stylist, tim fotografer serta 2 karyawan yang bertugas menyiapkan produk pakaian yang akan digunakan oleh mereka. Selebihnya hanya Areta, Akira dan Ova. Kalian ini apa-apaan, sih? Norak banget, deh. Sana bersiap di depan kamera, ketus Ova memerintah. Tangannya sudah terjulur membentang ke depan menunjuk mereka untuk mengambil posisi. Mau tak mau keempat laki-laki itu berjalan masuk ke dalam stage pemotretan dengan latar belakang berupa terpal lebar berwarna putih dan terjulur menutupi lantai. Pada bagian samping terdapat 2 lampu sorot yang sangat terang. Sebuah benda seperti payung berwarna putih terletak pada bagian bawah yang tidak tahu fungsinya untuk apa. Sementara tepat di bagian depan terdapat tiang besi yang menyangga kamera sang fotografer, serta sang fotografer itu sendiri yang duduk menunggu mereka berpose di balik kamera. Melihat 4 modelnya sudah mengambil tempat, sang fotografer dan tim pun mulai bersiap dengan menyalakan lampu-lampu tambahan. Rileks aja, iya, jangan kaku, instruksi fotografer tersebut, sambil memicingkan mata pada lubang kamera dan mengetes membidik modelnya. Baik, sekarang coba berdiri sejajar sambil berpose memamerkan gaya kalian, gaya. Gaya bagaimana? Tanya Aryo kelimpungan. Ia bergaya, masa bergaya saja tidak tahu, tanya Ova balik. Kai, Dion, Bara dan Aryo saling pandang kemudian saling mengatur posisi, berbaris layaknya anak sekolah yang sedang dihukum oleh guru mereka. Baik Ova, Areta dan Akira langsung menepuk jidat melihat keempatnya yang sangat-sangat kaku. Berdiri mematung seperti sedang upacara bendera. Orang-orang yang ada di tempat itu hanya mengulung bibir menahan senyum. Harusnya suara tawa sudah terdengar membahana, hanya saja keberadaan Areta selaku CEO serta suaminya sendiri yang menjadi model membuat semua yang ada di sana sedikit tegang, gugup, dan juga takut berbuat kesalahan. Karena keempatnya tak kunjung-kunjung memberikan pose yang menarik, Ova beserta Areta dan Akira turun tangan membantu mereka berpose. Kamu karena terlalu tinggi, sedikit berdiri mundur ke belakang biar terlihat sejajar di kamera, ujar Ova mengatur. Menarik Aryo sedikit mundur dan mengatur posisi letak kedua tangan dan kaki panjangnya, lipat tangan kananmu ke atas, dan tangan kirimu seakan-akan memasang kancing pergelangan tangan kanan, cerocos Akira memberikan instruksi pada suaminya. Kai, semangat, apapun gayamu, tetap kamu yang terbaik. Areta memberi semangat dengan antusias, yang langsung membuat semua kawannya melirik melihatnya. Areta balas melirik tajam, kenapa melihatku begitu? Ada yang salah, tanyanya ketus. Mereka semua hanya mengulung senyum dan geleng-geleng kepala. Ini tidak ada yang mengarahkan gaya padaku, tanya Bara tersisihkan tanpa pasangan. Semua mata kompak beralih memandangnya dan cekikikan. Makanya cari jodoh, seru Aryo. Mau saya bantu, Mas? Tawar seorang stylist dengan gender yang tidak jelas. Laki-laki kemayu yang menggunakan kaos oblong ngepres dengan bagian dada terlihat sedikit menonjol, dipadukan celana jogging ketat yang memperlihatkan bentuk batangnya dengan sangat jelas. Tubuhnya tinggi terlihat berotot, tapi gerakannya melambai-lambai, dan rambutnya cepak khas gaya laki-laki, tapi wajahnya penuh riasan. Sungguh Bara tak tahu mendefinisikan orang itu sebagai makhluk apa dan berasal dari planet mana. Bara yang bergidik geli melihatnya spontan menggelengkan kepala dengan cepat. Gak usah, Mas. Mbak, aduh. Bara garuk-garuk kepala kebingungan. Saya hanya bercanda tadi, lanjutnya sambil menyengir. Stylist itu tersipu malu dan beranjak menjauh. Lah, itu ada cewek yang mau bantu, kok ditolak Bar, ejek Kai. Bahenolcuk, atas bawah ada yang menyembul keluar, Imbu Aryo menahan geli. Bidadarimu sudah turun dari kayangan, Bar. Dion menambahkan. Bully aja, bully, gak apa-apa kok. Aku orangnya sabar, gak baperan, seru Bara, mendengus dan mencibik kesal. Has, sudah. Kapan mulainya ini, seru Akira. Mengamati semuanya sebelum beranjak keluar dari set pemotretan. Kai, yang keren, iya. Areta mengerlingkan mata dan ikut beranjak menjauh. Kai hanya mengangguk-angguk melawan rasa gugup. Tahan posisi kalian, jangan bergerak, instruksi Ova. Mengamati keempatnya sambil melangkah mundur menjauh. Senyum, jangan kaku, yo. Senyum, smile, teriak Akira. Kai, senyumnya jangan terlalu lebar, nanti manisnya kelewatan, teriak pula Areta. Riuh ramai suara 3 wanita itu melengking-lengking mengatur ekspresi wajah suami mereka. Sang fotografer sampai menggaruk-garuk kepala terheran-heran. Perasaan, ini adalah pemotretan untuk katalog produk pakaian laki-laki dewasa, tapi kenapa vibes-nya kayak sedang pemotretan anak TK yang dipandu oleh ibunya di depan. Fotografer itu menghela napas dan mencoba 1 kali take, tapi kepalanya langsung menggeleng saat melihat hasilnya. Maaf, ini hanya pemotretan. Kalian bisa bernapas normal, tak usah menahan napas. Jadinya kalian seperti patung pancoran, ujar fotografer tersebut. Kita coba sekali lagi, keempatnya kompak membuang napas, bernapas normal dan berpose ulang. Yo, yang santai, jangan seperti orang menahan kentut, seru Ova yang membuat suasana langsung penuh gelak tawa. Aryo yang keki langsung tersenyum masam. Bukan tahan kentut ini, Fa, tapi udah nahan kotorannya keluar. Puas, dengkusnya kesal, Ova langsung tergelak menahan tawa. Selang kemudian, blitz kamera pun berkilat-kilat mengambil gambar. Coba bertukar posisi dan berpose dengan gaya lain, instruksi sang fotografer yang sekaligus merangkap sebagai penata gaya. Keempatnya saling pandang, saling bertubrukan dan bertukar tempat, seperti anak SD yang berebutan barisan. Lihat kamera, jangan lihat sepatu Kai, tegur Akira. Yo, sesuaikan tinggimu, Kai, kamu terbaik. Bara yang julid langsung terkekeh atas kegilaan istri kawannya tepat saat fotografer mengambil gambar. Alhasil, hasilnya membuat fotografer frustrasi sendiri sampai memijat keningnya. Begini, kan pakaian yang kalian ini gunakan adalah pakaian eksklusif. Coba tampilkan kesan berkelas, jangan seperti pelawak begini, seru fotografer itu, mulai ketus mengarahkan karena semua gambar yang diambil belum ada yang benar. Dia memarahi Kaiku. Kedua alis Areta saling menaut dengan tatapan tajam, menghunjam ke arah fotografer seakan ingin mengulitinya.
Fotografer itu langsung bergidik nyeri saat tiba-tiba merasakan hawa dingin menyerang tengkuknya. Tak enak pada fotografer tersebut, Kai, Dion Bara dan Aryo pun mulai serius. Awalnya memang masih kaku, tapi setelah beberapa kali take, mereka akhirnya bisa berpose. Walau posenya terlihat tidak terlalu banyak gaya dan tidak terlalu berekspresi, tapi justru sekarang baru terlihat berkelas dan elegan seperti seorang pebisnis muda, sesuai dengan tema pakaian mereka. Tidak seperti arahan istri mereka tadi yang seakan membuat mereka berpose ala-ala idola negeri gingseng. Nah, bagus, begitu, tahan. Ceklek fotografer dengan lincah mengambil banyak gambar dalam berbagai macam pose. Setelahnya, keempatnya berganti pakaian lagi menggunakan kemeja seri colorful. Kali ini, Kai menggunakan kemeja berwarna ungu, Dion berwarna hijau, Aryo berwarna kuning cerah, dan Bara berwarna merah. Keempatnya berjalan beriringan dengan berat hati menuju stage pemotretan. Nah, Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Po sudah datang seru Ova tergelak sampai terpingkal-pingkal geli. Berpelukan, imbuhnya semua langsung melihat Ova serta para model bergantian, lalu ikut tertawa geli. Terutama Areta yang entah mengapa hormon tertawanya sangat banyak sekali dan susah untuk berhenti. Ia sampai meneteskan air mata saking gelinya melihat warna pakaian keempatnya yang benar-benar persis seperti karakter tayangan anak-anak yang Ova katakan. Awas, gembira berlebihan nanti bisa nangis betulan loh, ujar Akira memperingatkan. Namun, Areta mengabaikan dan terus terpingkal-pingkal bersama Ova. Keempat laki-laki yang menjadi bahan lawakan Ova hanya mendengus kesal, jengkel dan gondok. Ceklek, gambar mereka terus diambil oleh fotografer begitu saja karena ikut geli melihatnya. Biarlah nanti tinggal disortir dan dipilih saja. Toh kalau kurang baik hasilnya, bisa diulang lagi karena modelnya adalah karyawan sendiri, pikirnya. Sekarang ganti pakaian, kalian foto satu-satu, ujar Ova yang masih menyisakan tawa di bibirnya. Masih ada lagi, tanya Dion, foto satu-satu juga, tanya Bara harus foto lagi, tanya Aryo apa semuanya baju itu harus dipakai. Kai menunjuk stand hanger besi yang didorong oleh dua orang masuk ke dalam ruang ganti, keempatnya kompak bertanya secara bersamaan dengan pertanyaan yang berbeda-beda, dan Ova langsung membalas keempatnya dengan satu anggukan mewakili semua jawaban, jangan mengeluh dan ganti baju sana, perintah Ova. Berbondong-bondong, Kai, Dion, Bara dan Aryo masuk ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Saat keluar, Kai sudah mengenakan kemeja kerja formal berwarna abu muda lengan panjang dipadukan celana kain berwarna abu gelap. Dion mengenakan kemeja santai berwarna gradasi seperti laut yang lengannya digulung sampai ke siku, dipadukan celana semi denim. Aryo mengenakan jenis outfit santai berupa kaos oblong berkerah dengan celana bahan. Sementara Bara menggunakan kemeja yang dibalut lagi dengan sebuah krunik berwarna hitam dan dipadukan celana jeans berwarna senada. Sepatu semuanya menyesuaikan dengan pakaian masing-masing. Mereka pun bergantian mengambil gambar. Pertama dimulai dari Dion yang terlihat sudah lebih siap. Sebenarnya bukan terlihat siap, hanya saja sepertinya apapun yang dipakai laki-laki tampan berkulit putih itu akan cocok semua. Dengan arahan dari fotografer, Dion berdiri dan segera berpose, ceklek, wow, tampannya suamiku. Kamu yang tertampan, sorak Akira besar kepala. Cih, tampang begitu saja bangga. Pasaran, terlalu tampan malah gak enak dilihat, sindir Areta. Bilang aja syirik, balas Akira, mengabaikan sikap kekanakan adiknya dan lebih fokus melihat suaminya. Selanjutnya, giliran Kei yang sepertinya sangat cocok dengan pakaian kerja. Proporsional tubuh tingginya yang tidak gemuk, tidak juga kurus, sangat cocok mewakili pakaian yang dikenakannya. Terlihat seperti seorang bilioner muda. Ceklek, ini baru tampang mahal. Unik dan berbeda, cetus Areta. Tampang konyol begitu saja bangga, sindir balik Akira. Walau sebenarnya tidak dari dalam hati. Ia juga tahu jika keempat laki-laki di depan sana merupakan laki-laki pilihan dengan ketampanan masing-masing, seperti member boyband terkenal dari negeri gingseng yang terdiri dari 7 orang dan memiliki pesona masing-masing. Justru karena itu, dia jadi manis. Setiap melihat senyumnya, pasti nular. Bikin hati jadi nyaman dan bahagia. Gak bosan-bosan memandangnya, terang Areta dengan mata berbinar-binar. Cih, Akira hanya mendecih merespons. Giliran selanjutnya adalah Aryo, laki-laki jangkung tersebut juga sangat cocok dengan pakaian santai ala-ala bule yang jalan-jalan santai, lengkap dengan kacamata hitam. Nah, ini baru style dengan vibes orang luar. Tinggi, santai, tapi rapi, sorak Ova, bertepuk tangan dan bersiul lantang seperti seorang wasit. Fa, jadi topeng monyet, ejek Aryo yang entah mengapa teringat monyet yang bertepuk tangan saat ia dan istrinya itu mengunjungi Monkey Forest di Ubud, Bali. Sialan, yo, aku baru ingat kalau kamu kembarannya, balas Ova yang langsung mengubah lengkungan senyum Aryo menjadi melengkung ke bawah. Gini-gini aku suamimu, loh, yang bilang bukan siapa. Kan kita sepasang monyet itu. Gokil, lu, Fa. Aryo tergelak dan lekas berpose karena mendapat isyarat mata dari sang fotografer. Ceklek, dan giliran terakhir sebagai penutup pemotretan barulah Bara, pemuda Raja Julid yang Jones. Laki-laki yang mengaku high quality berkelas dan limited edition itu dengan percaya diri langsung berpose dengan gayanya sendiri tanpa menunggu arahan sang fotografer. Mungkin karena tak memiliki pasangan, ia jadi tebal muka atau sama sekali hilang rasa, jadi, dengan bebas mengekspresikan dirinya sesuai dengan busana yang dikenakannya. Ceklek, fotografer mengambil banyak foto karena Bara juga bergaya tanpa henti. Untuk sesaat, Ova, Areta, dan Akira terpaku. Kaki mereka sampai melangkah maju menghampiri sang fotografer karena penasaran akan hasilnya. Gila, fotogenik banget, Ova memuji tanpa henti. Vibes-nya kayak aktor Korea gak sih, ujar Areta, memandang foto Bara dengan serius. Lebih seperti idol gayanya. Keren, puji Akira. Ketiga wanita itu kompak mengangkat wajah melihat Bara. Bar, mau ikut ke Paris jadi modelku gak? Tanya Ova. Bar, mau jadi pacarku gak? Tanya Areta. Bar, jadi selingkuhanku, yuk, ujar Akira dengan genit. Tiga-tiganya kompak menggoda dan menatap Bara dengan genit. Suami-suami mereka bergegas menghampiri, menyentak dan menarik mereka. Mulai ganjen, iya, Kai menyentil gemas jidat istrinya dan membawanya pergi. Kamu masih belum insaf mengagumi pria tampan Dion menarik ujung hidung istrinya lalu menariknya juga. Kalau kamu masih belum puas denganku, tanya Aryo menghampiri Ova.
Ova menyengir dan langsung melompat merangkul pundak Aryo. Siapa bilang, kamu mainan favoritku, serunya, mencubit gemas pipi laki-laki itu dan membawanya pergi juga. Loh, kok pada ninggalin ini? Woi, tungguin anggota tim Avenger kalian ini. Bara bergegas berlari menyusul. Bab 186. Diculik mertua. Setelah pemotretan selesai, Kai, Aretha dan kawan-kawan kembali lanjut bekerja. Tugas Ova sebagai desainer yang memberikan sentuhan tambahan pada semua produk tersebut memang telah selesai. Walau begitu, desainer unik berpikiran nyeleneh itu masih bersedia membantu mengawasi hasil desainnya agar tak ada pengkhianat lagi yang berusaha mengcopy paste desain mereka. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan desain yang bocor itu? Apa sudah ketemu dalangnya? Tanya Ova. Saat ini ia berada di ruangan Aretha bersama Akira. Detektif suruhanku sudah menyelidiki semuanya, tapi untuk saat ini tak ada yang mencurigakan dari semua karyawan serta desainer sebelumnya. Kalau dipikir-pikir memang aneh juga kenapa desain yang hanya aku, Aretha, serta desainer dan 2 staf pada bagian desain yang mengetahui rancangan akhir produk tersebut bisa bocor. Ini semua produk loh, seakan satu katalog langsung bocor begitu saja secara ajaib. Satu katalog, celetuk Aretha, yang saat ini duduk di kursinya. Keningnya tiba-tiba mengerut dalam mengingat-ingat sesuatu. Ada apa? Tanya Akira. Tunggu dulu, Aretha lekas membuka laci-laci mejanya dengan terburu-buru mencari sesuatu. Tak menemukan apa yang dicari, ia melayangkan pandangan pada Akira lagi. Kira, apa kamu mengambil katalog produk desain yang bocor itu? Tanyanya. Bukannya kamu yang menyimpannya waktu itu? Tapi di sini tidak ada. Aretha menggigit bibir bawahnya sambil terus mengingat-ingat. Ada berapa kopi file itu? Tanyanya lagi. Hanya 2. Satu pegangan desainer yang diserahkan pada bagian desain untuk diproduksi, dan satu lagi padamu, kan? Aretha mematung sesaat memandangi Akira. Otaknya berputar-putar kembali menarik semua ingatannya. Sampai akhirnya kilas ingatan yang dicarinya muncul, ia secara spontan mencengkeram kepala. Astaga, sepertinya aku sudah tahu penyebab kebocoran itu. Pekiknya. Apa maksudmu? Akira bertanya seraya menghampiri Aretha dan menarik kursi mendudukinya. Ova pun ikut mendekat, mata Aretha bergerak menyapu wajah Akira dan Ova bergantian sebelum akhirnya menarik napas dan menceritakannya. Apa kamu ingat saat kita baru pulang dari perjalanan kerja dan langsung ke kantor Atar lalu memergokinya bersama wanita itu? Akira hanya mengangguk sebagai jawaban dengan mata yang menatap Aretha penuh penasaran. Waktu itu aku membawa serta katalog rancangan itu di mobil. Lalu, seperti yang kamu tahu, waktu itu aku langsung pergi dan berakhir dengan minum-minum. Dari Longebar itu aku masih sempat ke Hotel Atar untuk meminta penjelasan. Tapi aku lagi-lagi melihatnya berjalan keluar dari sana dan masuk ke dalam mobil bersama wanita. Karena kesal, aku melampiaskan pada katalog itu dengan menyobek-nyobek dan melemparnya ke udara. Saat itu memang ada seseorang yang menegur dan menanyakan keadaanku, tapi aku mengabaikannya dengan langsung pergi dan kembali ke bar mabuk-mabukan. Kedua alis Akira langsung terangkat maksimal penuh keterkejutan. Jadi, parahnya, aku baru ingat kalau orang yang menegurku malam itu adalah manajer dari perusahaan kompetitor yang saat itu memang menginap di Hotel Atar. Berarti kamu sendiri yang membocorkan desain perusahaanmu, tanya Ova menyimpulkan. Mata Aretha bergerak kembali melihat kedua wanita di depannya secara bergantian lalu teramat pelan mengangguk dengan penuh rasa bersalah. Astaga, Reta, pekik Akira sambil mencengkeram tengkuknya yang tiba-tiba menegang. Sepertinya tekanan darahnya langsung naik. Ia lalu menatap Aretha dengan tajam dan dengan cepat ingin menerkam adiknya itu. Beruntung ada Ova yang cepat menahan dan memisahkan. Lepaskan aku, Va. Aku ingin memberi pelajaran pada CEO Teledor ini. Aku kan tidak sengaja, Kira. Aretha mencoba membela diri. Kamu sudah membuat semua orang kelimpungan, geram Akira. Sudah. Kalian harus tenang. Jangan membahas itu lagi. Setidaknya kita sudah mengatasinya, jangan sampai kecerobohan ini didengar oleh orang lain dan menimbulkan masalah baru. Seru Ova tegas. Menarik Akira untuk duduk kembali ke tempatnya. Wanita tinggi itu membuang napas kasar dan geleng-geleng kepala. Makanya kalau ada masalah itu kendalikan dirimu. Jangan seperti anak kecil, semprot Akira, melirik Aretha kesal. Aretha hanya menggigit bibir dan meringis malu penuh rasa bersalah. Kedepannya, kamu harus bisa bedakan masalah pribadi dan masalah kantor, cetus Akira lagi. Rahangnya masih mengeras dengan gigi yang saling bergemeletuk menahan rasa dongkol. Astaga, kamu membuat perasaanku jadi panas tiba-tiba. Sepertinya asam lambungku langsung naik sampai rasanya sangat mual. Sepertinya kesibukan kita belakangan ini membuat makan kita tidak teratur. Asam lambungku juga rasanya naik dan sering mual, tukas Ova. Karena kalian membahas ini, aku tiba-tiba jadi lapar, celetuk Aretha tanpa malu. Akira kembali melirik Aretha dengan kesal dan melempari adiknya itu dengan bolpoin yang ada di meja. Bukannya kamu barusan makan siang bersama Kai? Iya, tapi aku lapar lagi. Tumben sekarang doyan makan, sebelumnya kamu takut makan banyak. Kalaupun makan cuma salad buah dan sayur. Itu karena sekarang aku butuh tenaga ekstra untuk menimbangi tenaga Kai yang tak ada habisnya. Memangnya suami kamu saja yang kuat seperti kuda? Kaiku juga kuat tahu, dia malah jauh lebih kuat dari Kokocomu. Berhenti panggil suamiku dengan sebutan seperti itu. Akira hendak melempari Aretha dengan majalah, tapi Ova dengan lincah kembali menahan. Astaga, aku capek sendiri berada di antara kalian, keluh Ova sambil memandangi Aretha dan Akira bergantian. Sepertinya otak kalian butuh didinginkan dulu. Bagaimana kalau keluar mencari yang segar-segar, tawarnya. Akira langsung menggeleng, Aretha malah mengangguk sumringah. Ayo, aku mau makan es krim, pekik Aretha sambil mendecap lidah. Ayo, aku tahu tempat makan es krim yang cozy. Kalian berdua saja, aku akan tinggal menyelesaikan pekerjaan. Cek, ayolah, kamu juga butuh asupan yang manis-manis biar tidak selalu tegang. Lagi pula saat ini pekerjaan kita sudah mulai berkurang. Ova menarik Akira bangkit berdiri dan menariknya berjalan. Aretha pun buru-buru bangkit berdiri tegak dan segera mengikuti dengan langkah semangat. Kai, Bar, mau ikut? Tanya Aretha begitu keluar dari ruangannya. Kai dan Bara yang sedang duduk di balik meja kubikelnya spontan mengangkat pandangan dari layar komputer. Asteris kemana? Tanya dua laki-laki itu kompak. Makan es krim, jawab Ova, masih dengan memegang Akira yang terlihat tak bersemangat. Berbeda jauh dengan Aretha yang berbinar-binar penuh semangat. Kai dan Bara kompak menggelengkan kepala.
Kalian saja, aku mau menyusun draft untuk iklan produk remake itu, jawab Kai lalu menoleh pada Bara. Kamu ikut saja kalau mau, ucapnya mempersilakan. Enggak, es krim itu hanya makanan anak-anak dan wanita, tukas Bara. Makasih, kalian saja ciwik-ciwik yang pergi. Biar para pejantan yang mengurus pekerjaan kalian. Kai terkekeh mendengar perkataan Bara dan menganggukkan kepala pada 3 wanita superior yang berdiri di hadapan kubikelnya. Kalian pergi saja, nikmati waktu kalian bertiga. Aku dan Bara juga akan pergi mengunjungi beberapa perusahaan bisnis startup yang sudah menerima tawaran kita untuk menandatangani surat kerja sama. Usai berkata, Kai mengalihkan perhatian pada istrinya, melempar senyum dan kecupan kecil dari jauh. Tangan Areta langsung bergerak ke udara seakan menangkap ciuman Kai dan menempelkan ke bibirnya lalu, membalas dengan memberikan kiss bayi dan kerlingan mata. Bara, Ova, dan Akira sampai bergidik geli melihatnya. Fa, bawa cepat CEO bucin itu sebelum semakin gila bersama kawanku, usir Bara dengan beraninya. Areta sontak melirik dan mencibik kesal pada Bara yang entah mengapa jadi musuh bebuyutannya, walau begitu ia tak bisa marah seperti pada karyawan lainnya, seperti ada ikatan pertemanan dan kekeluargaan yang kuat padanya. Sebelum keadaan kembali menjadi panas karena perdebatan, Ova langsung menarik Areta dan Akira beranjak pergi. Sepeninggal ketiga wanita itu, kantor kembali berjalan dengan kondusif. Aryo yang bekerja pada divisi produksi sudah mulai sibuk mengawasi jalannya proses pendistribusian produk remake ke pabrik. Dion pada bagian keuangan mengawasi jalannya biaya operasional, berusaha agar tak ada tangan-tangan jahat yang kiranya kembali berbuat kecurangan dengan membuat tambahan biaya hingga pengeluaran membengkak. Dan Kai serta Bara yang posisinya di kantor itu pada bagian public relation, bertanggung jawab atas segala perencanaan serta pengenalan produk dan brand mereka ke publik. Setelah menyusun strategi pemasaran serta menyelesaikan draft untuk iklan produk remake yang pemotretannya baru saja mereka selesaikan pagi tadi, kini keduanya bersiap untuk terjun ke lapangan. Kai, kita bawa sampelnya juga tidak? Tanya Bara seraya menghampiri meja Kai. Tentu saja, bagaimana kalau mereka mau melihat produknya? Mereka bisa melihat dari katalog saja, kan? Beda, lebih baik membawa sampel aslinya biar mereka bisa melihat kualitas bahannya. Itu bisa membuat mereka semakin yakin, terang Kai seraya membereskan meja kerjanya. Mengambil beberapa file yang diperlukan dari dalam laci dan memasukkan ke dalam tas. Kamu menyimpan paspor dan visamu di laci kantor Kai, tegur Bara saat ekor matanya tak sengaja melihat amplop yang dikenalinya di dalam laci meja kerja Kai. Kai mengerutkan kening dan mengikuti arah pandang Bara. Astagfirullah, aku lupa, ceroboh kamu, masa barang penting begitu kamu simpan sembarangan? Untung tidak ada yang menyalahgunakan. Namanya juga lupa, Bar. Kai lekas mengambil amplop berisi dokumen dirinya dan ikut memasukkannya ke dalam tas lalu menyampirkan ke punggung, kemudian bangkit berdiri sambil meraih beberapa sampel kemeja dari atas meja. Bara pun melakukan hal yang sama, keduanya lalu mengayunkan langkah menuju lift dan memasukinya. Membawa keduanya turun menyisir tiap lantai. Kai, kamu duluan ke mobil, biar aku saja yang ke bagian produksi dan mengambil sampel produk lainnya, ujar Bara. Tapi barang yang akan dibawa banyak. Tak apa, nanti biar minta Aryo yang bantu bawakan ke parkiran. Baiklah, kemarikan sampel itu. Kai menggerakkan kedua tangannya yang sudah penuh ke depan Bara. Bara dengan segera menumpuk beberapa kemeja dan celana sampel produk remake ke atas tangan Kai. Bara pun segera keluar dari dalam lift saat pintunya terbuka dan sampai di lantai tempat ruangan Aryo, sementara Kai meneruskan hingga ke lantai dasar. Matahari sudah sangat condong ke barat saat Kai melangkahkan kakinya keluar gedung dan lanjut menuju mobil perusahaan yang sudah terparkir di depan pelataran teras gedung. Namun, saat baru akan naik ke mobil perusahaan, Kai langsung dikejutkan oleh kehadiran mertuanya yang tiba-tiba, "Ayah, kapan datang?" tanya Kai, tergopoh-gopoh menghampiri mertuanya yang baru saja turun dari mobil yang terparkir tidak jauh dari mobil perusahaan. Ingin menyelami tangan pria parubaya tersebut, tapi kedua tangannya sudah penuh dengan produk Pulse. Baru saja, dari bandara langsung kemari. Kamu mau kemana? Oh, mau ke lapangan, ayah. Anggara melihat Kai dari atas hingga ke bawah dan tampak berpikir. Reta mana? Reta keluar bersama Kira dan Ova. Kalau begitu ikut saya. Kemana? Pokoknya ikut saja. Anggara menarik menantunya masuk ke dalam mobil. Kai yang merasa sungkan dan tak tahu apa-apa langsung ikut begitu saja. Bab 187. Kembalikan Kaiku. Kai akhirnya naik duduk ke atas mobil. Duduk memangku tumpukan sampel beberapa kemeja dan celana. Matanya menyelidik bingung pada sosok mertuanya yang main tarik begitu saja. Terlebih saat mobil bergerak cepat meninggalkan pelataran kantor. Maaf, ayah Dut ini kita mau kemana? Soalnya saya mau permana ponselmu, tanya Anggara memotong. Kedua alis Kai terangkat tak mengerti. Kamu sudah punya ponsel bukan? Oh, ada. Kai buru-buru mengeluarkan ponselnya dari dalam saku dan Anggara dengan cepat menyambar. Passwordnya, tanggal ultah Reta, jawab Kai dengan kebingungan. Jari Anggara bergerak lincah membuka password ponsel Kai dan segera menonaktifkan, kemudian memasukkan benda pipih tersebut ke dalam saku. Paspormu ada di apartemen. Paspor, ulang Kai seraya memandangi orang tua itu dengan berjuta tanya yang bersarang di benaknya. Anggara menganggukkan kepala, dan Kai langsung menggeleng. Kebetulan ada saya bawa, kemarin saya lupa di laci meja kerja. Baguslah kalau begitu, kita tidak akan buang-buang waktu lagi. Anggara lalu menjulurkan tangan ke depan dan menepuk pundak sopir yang membawanya. Asteris langsung saja, ucapnya memerintah dengan isyarat wajah yang dilihat oleh sopir itu lewat cermin depan. Ini sebenarnya kita mau kemana, tanya Kai lagi. Sudah, kamu ikut dengan tenang saja. Apa kamu tidak percaya pada Dedi? Bukan begitu, ayah. Tapi ini, Kai menunduk melihat sampel produk di pangkuannya. Saya harus membawa ini semua ke, apa itu produk yang bermasalah? Anggara kembali memotong perkataan Kai. Kai cepat mengangguk. Sudah, tak usah memikirkan hal itu. Kamu sudah melakukan bagianmu untuk membantu Reta. Sekarang biar Reta dan Kira yang menyelesaikannya. Kamu sekarang fokus untuk dirimu sendiri. Jangan bertanya apa-apa lagi, percaya sama Dedi. Mengerti? Kai menelan ludah dan akhirnya mengangguk, tak berani membantah. Bisa bahaya kehidupan negara kalau ia sampai protes. Memilih diam sambil mengamati jalanan dari balik jendela dengan perasaan kalut. Sementara di pelataran parkir yang baru saja ia tinggalkan, Bara serta Aryo tampak kelimpungan mencari Kai. Keduanya sampai berpencar berkeliling dan bertanya pada siapa saja yang mereka temui.
Ada, tanya Aryo saat kembali bertemu Bara di dekat mobil operasional kantor. Gak ada, di telepon juga gak diangkat. Waduh, tuh anak kemana lagi? Aryo mengedarkan kembali pandangan ke sekeliling. Apa mungkin lagi kebelet boker? Gak ada, aku sudah cari ke dalam. Di kantin, tanya Bara. Gak ada, boro-boro ke kantin. Sekarang Kai Anti ke kantin, gak kuat nyium aroma di sana katanya. Waduh, apa dia pingsan di mana gitu? Apa gak naik lagi ke atas? Tanya Aryo balik. Gak ada, aku sudah nelepon ke atas. Bara garuk-garuk kepala dengan gelisah. Waduh, bisa berabe ini kalau Miss pulang dan Kai gak ada. Bisa mati kita. Digorok kita, yo. Aryo ikut panik dan cemas. Ia lalu berjongkok dan melihat ke bawah mobil. Ngapain, yo? Kali aja Kai melipir tidur di kolong mobil, Bara yang otaknya sama gesreknya dengan Aryo ikut berjongkok dan melihat ke bawah mobil lainnya. Bersamaan itu, sebuah mobil sedang hitam datang dan berhenti tepat di samping mobil operasional kantor. Kalian cari apa? Suara itu refleks membuat Bara dan Aryo mendongak. Keduanya saling pandang lebih dulu lalu segera bangkit berdiri dan melihat wanita cantik itu dengan wajah yang mendadak sudah pucat pasi. Miss, kok sudah pulang? Gak pergi lagi gitu? Tanya Bara dengan pias. Memangnya kenapa? Suka-suka aku, seru Areta ketus. Akira yang turun dari sisi pintu sebelah bersama Ova memutari mobil dan berdiri di samping Areta. Kalian sedang apa di sini? Bukannya sudah berangkat dari tadi? Tanya Akira bingung pada Bara. Sementara Ova menatap Aryo penuh selidik, membaca gerak-gerik Aryo yang terlihat gelisah. Yo, katakan ada apa? Tanya Ova. Itu, Aryo melihat Bara dan memberi isyarat mata. Saling mendorong untuk bicara. Perhatian Areta malah tidak pada kedua laki-laki itu. Matanya mengedar ke sekeliling seperti mencari sesuatu sebelum akhirnya kembali melihat Bara dan Aryo. Kai mana? Kak karena itu, kami di sini, Miss. Maksudnya, kedua alis Areta terangkat menunggu jawaban. Itu, Miss, kan tadi kami janjian di atas, mau mengunjungi perusahaan startup. Nah, aku dan Kai masuk dalam lift sama-sama. Kita berdua ngobrol-ngobrol. Terus aku bilang kalau aku saja yang ke bagian produksi, Kai langsung saja ke, kamu ini bicara apa? Kenapa mutar-mutar seperti orang mendongeng? Kening Areta mengerut melihat Bara. Kai hilang, Miss ceplos Aryo dengan perkataan secepat kilat. Mata Areta langsung melebar melihat Aryo. Kamu bilang apa? Iya, Kai hilang. Bara mengulangi dengan jelas. Apa? Areta memekik lantang sampai semua orang melihat padanya. Hilang bagaimana? Ceritakan lebih jelas, apa maksud kalian? Tanya Ova. Bara kembali menjelaskan kronologi keadaan mulai dari bersama Kai di atas ruangannya hingga sampai di parkiran bersama Aryo. Belum selesai penjelasan Bara, Areta sudah bergerak menghubungi ponsel Kai. Namun, berkali-kali melakukan panggilan tidak terhubung sama sekali. Kami juga sudah meneleponnya sejak tadi, Miss. Tapi nomornya tidak aktif. Apa jangan-jangan Kai diculik? Tebak Aryo, seketika jantung Areta seperti terlepas dari tempatnya. Napasnya langsung memburu diikuti tubuh yang bergetar. Akira dan Ova lekas menopangnya. Kalian sudah cari ke sekitar gedung. Dari lantai ke lantai, tanya Akira. Aryo dan Bara kompak mengangguk. Di mana Kaiku? Apa saja yang kalian lakukan sampai bisa meninggalkannya sendiri? Teriak Areta marah. Kak kami kan tidak tahu Kak Asteris, pokoknya cari sampai dapat. Aku tak mau tahu. Kai harus ketemu. Areta menggeram. Ia kembali bergerak masuk ke dalam mobil, tapi cepat ditahan oleh Akira. Kamu mau kemana? Tentu saja mencari Kai. Tenangkan pikiranmu. Jangan panik seperti ini. Bisa saja Kai ada keperluan kemana dan ponselnya kehabisan daya. Iya, kira benar. Kita masuk dulu sambil menunggu. Ova bantu menarik Areta. Areta mencibik. Menatap garang Aryo dan Bara yang sebelum akhirnya berjalan masuk ke dalam bangunan kantor diikuti Ova. Kalian sudah tanya pada security? Tanya Akira. Kebetulan tadi katanya pertukaran jaga, jadi security tidak terlalu memperhatikan. Cek. Akira mencibik dan ikut berjalan masuk, tapi langkahnya terhenti di depan security yang berjaga. Menghadap ke ruanganku semua petugas yang berjaga sore ini, perintahnya tegas pada dua security di depan pintu kemudian lanjut melangkah masuk. Sementara Aryo dan Bara kembali berkeliling mencari. Dalam sekejap kantor Pels menjadi gempar. Seluruh staf beralih profesi menjadi detektif. Bergerak menyusuri setiap sudut yang ada di Pels. Mulai dari puncak lantai paling atas tempat helipad sampai ke lantai terbawah basemen. Sementara Areta di ruangannya sudah berkali-kali ngereok. Security pun sudah habis-habisan disemprotnya dan kini tak berhenti berjalan mondar-mandir seperti setrikaan sambil menggigiti ujung kukunya. Panik, cemas, kalut, marah dan sedih bercampur menjadi satu. Di ruangannya itu, ada Ova, Aryo dan Bara yang menemani. Sementara Akira dan Dion belum kembali dari mencari Kai. Bagaimana ini? Sudah 2 jam tapi belum ada kabarnya. Areta menghentikan langkah dan berdiri gelisah sambil mengetuk-ngetuk permukaan lantai dengan stiletonya. Apa Kai masih hidup? Tanya Areta dengan cairan bening yang sudah meleleh di matanya. Yailah, Miss, segitunya. Baru juga 2 jam. Lagi pula Kai bukan diculik teroris kali. Mungkin saja Kai lagi nyari wangsit di suatu tempat, celetuk Aryo yang langsung ditepuk bibirnya oleh Ova. Mata Aryo langsung mendelik melihat Ova. Iya, Miss, paling dia lagi ngadem di mana gitu. Atau tiba-tiba punya ide lain sampai bergerak sendiri, celetuk Bara. Tatapan tajam Areta langsung terarah penuh pada Bara. Ini semua karenamu. Kai hilang gara-gara kamu, bentaknya seraya mendekat dan langsung menjambak gila-gilaan rambut laki-laki itu. Aduh, Miss, ampun, sakit, pekik Bara dengan melengking-lengking. Aryo dan Ova segera melerai dan memisahkan, tapi Areta mengamuk seperti orang kesurupan. Menendang dan menggerakkan kakinya kemana saja. Pegang, pegang apa? Tanya Aryo bingung. Melihat bosnya yang mengamuk ingin menerkam Bara serta Ova yang kelimpungan menarik bosnya itu. Kakinya, kaki. Aryo beralih melihat kaki Areta yang menendang-nendang di udara. Tangkap kakinya cepat, jangan berani-berani atau kupecat kamu. Yo, cepat. Aryo melihat istri dan bosnya bergantian dengan bingung. Astaga, aku mau dengar yang mana? Aku bosmu, aku istrimu. Aryo semakin bingung. Justru Bara yang dengan cepat menangkap kaki Areta dan menyatukannya. Apa yang kamu lakukan? Sorry, Miss. Sorry. Terpaksa demi keselamatan saya yang masih perjaka ini, tukas Bara.
Ia bersama Ova mengangkat dan mendudukkan Areta ke kursinya. Yo, buka dasimu, pinta Ova. Kamu juga, Bar, dasi. Buat apa? Cek, cepat. Iya. Aryo lekas membuka ikatan dasi pada kerah kemejanya dan memberikan pada istrinya. Bara yang sudah awut-awutan dengan kemeja yang sudah kusut tak berbentuk juga segera membuka dasinya. Ova kemudian menggunakan dua dasi itu untuk mengikat tangan Areta di masing-masing pegangan kursi. Kenapa mengikatku seperti ini? Pekik Areta geram. Biar Miss dirukiah dulu, ujar Aryo. Kamu kira aku ketempelan jin? Lepaskan. Miss tenang dulu. Jinak dulu baru bisa dilepas, imbu Bara. Berani kamu. Ini semua karena kamu. Aduh, Miss. Kok gara-gara aku? Bara mengusap wajah lelahnya dengan depresi dan tertekan. Saat Areta kembali ingin menendang Bara yang berdiri di dekat kursinya, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Matanya langsung melotot pada tiga orang yang mengikatnya. Bergegas Ova membuka ikatan itu kembali. Mengira itu panggilan dari Kai, cepat-cepat Areta meraih dari atas meja. Tampilan nama Akira membuat wajahnya langsung kecewa. Reta cepat kemari. Kemari kemana? Di ruangan monitor CCTV, seru Akira di ujung sambungan dan langsung menutup panggilan secara sepihak. Kaki Areta bergerak cepat keluar ruangan menuju lift, yang lainnya bergegas mengejar mengikuti hingga sampai di ruangan yang Akira maksud. Untungnya semua staf sudah pulang karena jam sudah menunjukkan pukul 6:30 malam, sehingga semua kehebohan malam ini tidak banyak mata yang melihat. Hanya tersisa beberapa office boy serta security. Bola mata Areta langsung melebar sempurna saat melihat rekaman CCTV pelataran gedung, juga sama dengan yang lainnya, yang langsung tercengang tak percaya. Jadi, Kai dibawa oleh, perkataan Areta terhenti dan lekas menghubungi Anggara. Pada panggilan kedua sambungan itu baru terhubung. Dedi, mana Kaiku? Tanya Areta memekik dengan nada menuntut. Kai ada bersamaku, jangan khawatir. Suara Anggara terdengar santai tanpa beban. Serahkan ponselnya, Reta mau bicara padanya. Tak usah, nanti dia berubah pikiran mendengar suaramu. Dedi, teriak Areta keras. Reta, pendengaran Dedi masih bagus, tak usah teriak. Kenapa membawa Kaiku tanpa izin? Kalau Dedi izin, pasti tak diberi. Jadi Dedi culik saja. Culik, memangnya Dedi mau bawa Kai kemana? Dedi hanya mau membawa anak mantu Dedi jalan-jalan bertemu dengan rekan bisnisnya. Di mana? Dekat, kok. Cuma di Amerika. Cuma di Amerika, Dedi bilang. Cuma, Dedi sudah gila. Dedi, jangan macam-macam. Kembalikan Kaiku sekarang juga, teriak Areta marah. Tak usah teriak-teriak, Dedi hanya mau minjam sebentar. Kai bukan barang dipinjam. Kembalikan. Pinjam sebentar saja. Gak boleh. Kembalikan. Jangan pisahkan Reta dengannya. Siapa yang mau memisahkan kalian? Dedi hanya pinjam. Dedi, sudah, iya. Dedi sudah harus masuk pesawat. Nanti Dedi kabari lagi kalau sudah sampai di Amerika. Anggara langsung menutup panggilan dan membuat Areta langsung mencak-mencak tidak karuan. Dedi membawa Kaiku pergi jauh. Hua, tangis Areta pecah seketika. Syukurlah, setidaknya kita tahu Kai diculik oleh mertuanya sendiri, ujar Dion, berucap penuh syukur. Mertua kamu juga, geblek, sembur bara. Dion mendelik. Mertua kalian ekstrim juga, iya. Main culik suami anaknya begitu saja. Siap-siap kamu, Ko. Nanti diculik juga, celetuk Aryo, yang lagi-lagi langsung ditepuk mulutnya oleh Ova. Membuatnya langsung bungkam 1000 bahasa dengan mata mendelik menyiratkan penuh protes. Sudahlah, Reta. Setidaknya kita tahu kalau Dedi yang membawanya. Akira mencoba menenangkan Areta yang menangis histeris seperti wanita ditinggal mati suaminya. Tidak boleh, Kai tidak boleh pergi kemana-mana. Areta lekas mengusap air matanya dan bergegas mengayunkan langkah. Reta, Akira cepat menarik dan menahannya. Kamu tidak dengar tadi Dedi katakan sudah akan naik pesawat. Kalau begitu aku akan menyusulnya. Areta mendorong Akira dan kembali melangkah, tapi Ova dengan lincah menangkapnya. Di belakang Ova langsung terdapat penjagaan berlapis dari Dion, Aryo dan Bara yang berdiri memagar. Bola mata Areta langsung memanas dan kembali meneteskan air mata. Tidak mau, Kai tidak boleh jauh-jauh. Aku tak bisa tanpa Kai. Tenangkan dirimu. Tidak malu kamu seperti itu? Tanya Akira yang justru malu melihat kelakuan adiknya. Areta mengabaikan pertanyaan Akira dengan terus terisak-isak. Tolong jemput Kai kembali. Bawa dia pulang, pintanya. Bagaimana caranya? Kai sudah naik pesawat mungkin. Dengan cara apapun, katakan saja kalau ada bom di pesawat itu. Gila kamu. Aku memang gila kalau Kai tak ada. Tolong, aku mau ke Amerika juga. Bawa aku sekarang juga, raungnya terseduh-seduh. Reta, kamu tidak sadar banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan di sini. Berhenti bersikap kekanak-kanakan seperti ini, tapi aku merindukan Kai. Ini semua salah kalian, kenapa meninggalkan Kai sendiri sampai bisa diculik? Kenapa mengajakku makan es krim? Areta memeluk Ova erat sambil menyembunyikan tangisnya. Ova hanya geleng-geleng kepala dan mengusap-usap punggung Areta, tak tahu harus berkata-kata apa. 3 serangkai pun mendadak mematung. Antara geli melihat kelakuan pimpinan mereka yang absurd dan juga merasa kasihan. Aku mau Kaiku kembali. Bawa Kaiku kembali. Kembalikan Kaiku. Areta terus mengulang kata-kata yang sama sampai akhirnya tubuhnya tiba-tiba lunglai dan lemas. Reta, Miss, bab 188. Kegelisahan Kai vs ratapan Areta. Ini serius saya mau dibawa ke Amerika. Untuk yang kesekian kalinya Kai terus bertanya tanpa henti dengan terheran-heran. Duduk gelisah pada bangku tunggu dengan ekspresi yang terlihat kalut, panik dan cemas yang bercampur menjadi satu. Masih mengenakan ransel di punggung. Semua pekingan kemeja dan celana sampel produk remake yang semula menumpuk di kedua tangannya sudah Anggara masukkan ke dalam koper miliknya. Kamu kira sekarang saya sedang bercanda? Tapi bagaimana bisa? Memang semudah itu ke Amerika. Saya kan belum mengurus apa-apa. Juga tidak mempersiapkan apa-apa. Pakaian pun saya tidak bawa. Bukan hal sulit bagi saya mempersiapkan penerbanganmu. Sudah, jangan banyak tanya terus. Mulut saya juga sudah berbusa dan capek menjawab semua pertanyaanmu itu terus-menerus. Kalau masalah pakaian nanti dibelikan di sana. Kamu juga sudah bawa beberapa kan? Nah, pakai itu saja. Tapi, Reta bagaimana? Bagaimana apanya? Reta bukan anak kecil. Sebelumnya juga dia biasa hidup mandiri. Ada Kira dan yang lainnya juga yang akan menemaninya.
Tapi dia pasti nyariin saya. Bisa gila dan nangis-nangis nanti kalau gak lihat dan dengar suara saya. Areta sudah segila itu sama kamu, selidik Anggara. Kai menaikkan alisnya, pelan mengangguk dan menyengir malu. Baguslah, kalau begitu, apa sudah ada hasilnya? Hasil apa? Cucu saya, apa sudah terbentuk kecebongnya? Astagfirullah, kok kecebong? Kan modelnya seperti kecebong. Bagaimana? Apa sudah berenang-berenang di perut anak saya? Tanyanya tanpa filter sama sekali. Membuat Kai sampai mengulung bibir karena malu. Masih proses, ayah. Semoga sudah ada yang lolos. Apa yang lolos? Kecebong saya. Semoga lolos menembus, ucapnya dengan tersenyum geli sendiri. Dua laki-laki yang tak tahu siapa yang absurd di antara mereka itu sama-sama saling tersenyum. Anggara sampai menepuk pundak menantunya sambil terkekeh-kekeh. Tapi, serius ayah, apa saya harus ikut seperti ini? Ulang Kai kembali yang membuat senyum Anggara langsung luruh. Apa saya tak bisa menelepon Reta dulu? Gak bisa. Kamu pasti berubah pikiran kalau mendengar rengekannya. Saya janji, gak akan berubah pikiran. Tapi tolong biarkan saya bicara sebentar saja. Nanti, kalau sudah sampai di Amerika. Waduh, keburu Reta ngamuk nanti. Kenapa kamu jadi takut begini? Bukan takut, tapi kalau Reta sampai marah sama saya bagaimana? Gak akan. Saya yang akan memarahinya jika berani memarahimu. Sebentar saja, ayah. Saya mau mendengar suaranya dan memberi kabar. Dia pasti nyariin saya kemana-mana, cek. Anggara mendengus dan menatap kesal menantunya yang terus berkicau sepanjang jalan, mulai dari tiba di bandara, mengurus boarding pass hingga sampai di waiting room. Dedi sudah bicara tadi padanya, kalau kamu Dedi pinjam dulu untuk menemani ke Amerika. Atau kamu yang tidak mau menemani Dedi. Bukan begitu. Ya, sudah. Jangan protes lagi. Tapi, kan, sekarang kamu pilih mana? Dedi atau Reta? Bola mata Kai sontak melebar. Kok disuruh milih? Kai mendadak gelagapan. Bagaimana bisa ia memilih di antara pilihan itu? Yang benar saja. Sekali-kali biarkan istrimu itu tahu rasa. Bagaimana rasanya kalau kamu tidak ada? Biar rindunya memupuk. Jangan terus-terus mengikuti maunya. Tapi dia kan anak ayah, kamu juga mantu Dedi. Sekarang kamu yang utama untuk Dedi. Dedi mau kamu bisa jadi orang besar dan tidak diremehkan lagi. Dedi sudah capek mengurus bisnis. Sudah lama Dedi menunggu anak laki-laki, sekarang ada kamu yang harus menggantikan Dedi. Tidak ada penolakan. Sudah, kita harus segera masuk pesawat. Anggara bangkit berdiri dan meraih pegangan stroller kopernya. Tetapi, Kai menahan langkahnya, menoleh ke belakang dan melihat ke sekeliling, berharap istrinya berada di antara orang-orang yang lalu lalang seperti waktu di Swiss. Tapi sejauh matanya memandang, ia tak melihat pujaan hatinya. Haiya, lama. Anggara langsung menarik dan menyeret menantunya itu, berjalan melewati petugas tiket dan masuk ke dalam pesawat. Mau tak mau Kai yang terjebak, ikut masuk dengan penuh keterpaksaan. Matanya saja sampai berembun menahan tangis. Seperti anak kecil yang dipaksa ikut bersama orang tuanya. Sayang, ternyata ayahmu lebih gila darimu. Aku diculik ayahmu sekarang. Tolong jangan marah padaku. Aku merindukanmu. Menarik napas panjang dan mengembuskannya dengan panjang pula. Kai menatap nanar keluar jendela kabin pesawat. Ya Tuhan, aku mohon perlindungan pada istriku. Tolong jaga dan lindungi ia dari apapun yang membahayakan selagi aku tak berada di sampingnya. Aku titipkan keselamatan dan kesehatannya padamu. Amin. Pintanya berdoa sebelum akhirnya pesawat lepas landas dan membawanya kembali membelah awan, meninggalkan Indonesia menuju negara adidaya yang belum pernah sama sekali dikunjunginya, bahkan dalam mimpi sekalipun. Walau dibawa dengan paksa seperti ini, ada rasa senang dan gembira di ruang hati terdalam, karena akhirnya bisa juga mengunjungi negara besar yang sejak dulu merupakan impian besarnya. Sementara di tempat lain, kepanikan dan kehebohan sedang terjadi. Melihat Areta tidak sadarkan diri dalam pelukan Ova, Dion bergegas mengangkat adik iparnya itu. Kita bawa pulang saja, ujar Akira. Dion mengangguk dan lekas membawa Areta yang tidak sadarkan diri. Semuanya pun ikut menyusul. Akira menuntun Dion menuju mobil merah Areta dan membukakan pintu. Dion pun merebahkan Areta ke atas mobil tersebut dengan hati-hati. Biar aku yang nyetir. Akira langsung mengambil alih di kursi kemudi. Aku ikut. Dion bergegas membuka pintu penumpang depan, tapi terhenti sejenak dengan berbalik pada Aryo. Yo, kamu nyusul bawa mobil Kira, perintahnya seraya melempar kunci mobil Akira pada Aryo. Aryo menangkap dengan lincah dan Dion lekas masuk ke dalam mobil yang langsung meluncur dikemudikan oleh Akira. Kamu, Aryo mengalihkan perhatian pada Ova. Aku akan menyusul juga, balas Ova. Keduanya saling mengangguk dan beranjak ke masing-masing mobil yang terparkir tidak berjauhan. Bara terpaku sesaat sebelum akhirnya berlari mengejar Aryo dan ikut masuk di mobil hitam milik Akira yang dikendarai oleh kawannya itu. Loh, kamu mau kemana? Tanya Aryo melihat Bara ikut duduk di sampingnya. Ikut kalian, jawab Bara, buat apa bego? Pulang saja sana, kasihan Bu Asih sendiri, nanggung. Aku ikut juga mau melihat keadaan Miss, gak penting. Emang kamu siapa? Kamu makan tempat aja nanti, menu-menuhin di rumah Miss. Memang rumah Miss ukurannya 2 kali 1 meter. Kamu pikir kuburan? Turun, turun. Aryo mendorong-dorong Bara keluar. Ikut napa? Gak ada, turun, pelit. Bara baru akan membuka pintu saat suara klakson dari mobil Ova yang memekakan telinga membuat kedua laki-laki itu tersentak terkejut. Astagfirullah, mau jadi janda kali tuh Ova. Untung aku gak jantungan. Sudah, ayo, jalan, jalan. Aryo mendengus dan langsung menyalakan mesin mobil kemudian menjalankan kendaraan. Bara akhirnya kembali menutup pintu dan tidak jadi turun. Ikut terbawa arus 3 pasangan pengantin gila. Keempat mobil itu secara berurutan masuk ke dalam privat parking basemen apartemen. Akira segera masuk ke dalam lift bersama Dion yang mengangkat adiknya, sementara Ova, Aryo serta Bara yang datang belakangan menunggu lift selanjutnya. Apa kita perlu panggilkan dokter? Tanya Dion setelah membaringkan Areta pada ranjang di kamarnya. Akira hanya mengangguk sambil sibuk menyelimuti dan memberikan minyak angin untuk menyadarkan adiknya, sekaligus membubukkan sedikit di kening dan hidungnya sendiri yang juga merasa sedikit pening. Sambil menunggu sambungan telepon ke dokter terhubung, Dion bergerak membukakan pintu untuk Ova dan lainnya. Ketiganya langsung menghambur masuk. Bagaimana? Apa sudah sadar? Tanya Ova.
Belum, aku baru mau belum selesai perkataan Dion, suara tangisan Areta terdengar dari arah kamarnya. Semuanya sontak berlari melihat. Dion bahkan langsung merejek panggilannya karena panik. Di ranjang itu, Areta sudah guling-guling dan kembali menangis terisak-isak dengan Akira yang terlihat frustrasi menenangkannya. Ova segera menghampiri dan menggantikan Akira menenangkan Areta, sementara tiga serangkai hanya berdiri di ambang pintu. Sungkan untuk masuk ke dalam kamar istri kawannya. Tenanglah, Rei. Kei itu cuma ikut bersama Dedi, dia bukan ikut dengan pasukan perdamaian dunia. Bukan akan berperang di perbatasan Rusia, dengus Akira yang kini berjalan mondar-mandir di samping ranjang sambil berusaha menghubungi Anggara berulang kali. Iya, Kei juga gak akan macam-macam di sana, tambah Ova. Namun tangisan Areta malah semakin kencang dan menjadi-jadi. Ova dan Akira yang sudah tak tahu harus bagaimana hanya bisa diam menunggu sampai tangisan Areta reda sendiri. Justru kedua wanita itu sibuk saling berbagi minyak angin karena sama-sama merasa pening. Pun begitu dengan tiga serangkai yang mematung berjejer memenuhi ambang pintu. Tangisan Areta pun lambat laun mereda dan akhirnya berhenti. Seperti anak kecil, ia mengusap wajahnya dan melihat semuanya secara bergantian. Aku lapar, lirihnya yang membuat semuanya langsung tercengang. Kek bayi, ya, abis nangis langsung minta makan, celetuk bara. Aryo langsung menepuk keras bokongnya hingga hampir terlontar ke depan seandainya ia tidak berpegangan pada bingkai pintu. Apa, sih, sakit bego, mulutmu gak disekolahin, mau dikuliti kamu. Pulang sana, bisik Aryo mengusir. Bukan rumahmu juga, balas bara. Bisa diam gak sih, tegur Dion dengan wajah seriusnya. Aryo dan Bara sontak mengatupkan bibir dan membisu. Kembali memandangi Areta yang manjanya minta ampun. Akira dan Ova yang terkesiap mendengar perkataan Areta langsung saling pandang dan kembali melihat Areta. Kamu mau makan? Areta mengangguk-angguk. Aku lapar sekali. Tunggu sebentar, aku akan memesankan makanan. Kamu mau makan apa? Aku mau kai. Miss mau makan kai, celetuk Aryo terkejut. Bukan, aku mau kai yang masak, tangis Areta kembali pecah. Ova dan Akira kompak menepuk kening. Reta, yang benar saja. Kai di pesawat sekarang. Mana bisa masak untukmu? Katakan mau makan apa? Aku hanya mau kai. Selain kai, tegas Akira dengan kesal. Areta mengerutkan kening, matanya yang sembab mendelik, dengan bibir yang mengerucutkan ke depan. Ia membisu selama beberapa detik lamanya sambil memutar bola mata. Kalau begitu aku mau jajanan yang ada di depan sekolah waktu itu. Astaga, Reta, kamu gak sadar ini sudah jam berapa? Kalau bukan itu, bawa kai kembali. Jangan mengada-ada kamu. Pokoknya aku mau itu. Jajanan sekolah atau bawa kai kembali. Areta membuang tubuh ke kasur dan kembali terseduh-seduh. Bab 189. Kerempongan tiga serangkai. Ya ampun. Akira sampai mengepalkan tangan ingin memukul adiknya. Sudah merepotkan, manjanya minta ampun, mintanya yang tidak-tidak lagi. Sudah. Kita carikan saja, daripada dia seperti itu. Ova lalu menoleh melihat ketiga laki-laki yang berdiri di ambang pintu kamar. Kalian carikan yang waktu itu kai bawa. Siapa yang makan waktu itu? Aryo langsung menggeleng. Aku gak tahu dulu dia beli apa, aku gak ada waktu itu, ucapnya seraya menoleh ke Dion. Dion juga ikut menggelengkan kepala. Aku hanya kebagian sedikit, ucapnya seraya menoleh ke Bara. Ova serta Akira pun ikut melihat ke Bara. Loh, kenapa melihatku seperti itu? Bukannya mendapatkan jawaban, Ova malah melemparkan kunci mobilnya pada laki-laki itu. Untuk apa ini? Tanya Bara begitu menangkap kunci tersebut, kamu carikan semua jenis yang kamu makan waktu itu. Loh, kok saya? Karena kamu yang tahu semua jenis makanan apa saja waktu itu. Ogah, koko saja. Bara menoleh dan memberikan kunci mobil Ova pada Dion. Kenapa aku? Dion malah menoleh pada Aryo dan memberikan kunci mobil itu. Lah, kok malah ke aku? Aku mana tahu jajanan waktu itu. Aryo menarik Bara dan mengembalikan kunci mobil Ova. Kamu yang pergi cari, setidaknya kamu ada gunanya di sini. Cek, gitu aja saling dorong-dorong. Supaya adil. Kalian bertiga saja yang pergi, sana. Ova bangkit berdiri dari tepian ranjang dan mendorong ketiga laki-laki tersebut keluar. Sekalian beli makan untuk kita semua, teriak Akira. Suara Dion sudah terdengar menyahut dari luar. Selang kemudian keadaan menjadi tenang dan hening tanpa tiga laki-laki itu, hanya suara isak tangis Areta yang terdengar samar-samar dari bekapan bantal yang dipeluknya. Akira dan Ova terus mendampingi Areta yang entah mengapa menjadi cengeng seperti itu. Terus menangis terseduh-seduh sampai akhirnya suara isak tangis itu menghilang seiring matanya yang terpejam tidur karena lelah menangis. Apa dia memang manja seperti ini? Tanya Ova dengan nada berbisik, takut-takut jika Areta terbangun. Akira menggeleng sambil memijat pertengahan alisnya karena rasa pening di kepala. Sebelumnya dia malah galak dan ketus. Dia jadi begini semenjak menikah dengan Kai. Jadi manja, lebay dan aneh. Entah pelet apa yang Kai berikan sampai dia jadi orang lain seperti ini. Namanya juga cinta. Cinta bisa membuat orang berubah jadi gila. Akira dan Ova mengurai senyum. Kamu pernah merasakannya, todong Akira. Ova tersenyum satir. Ia hanya mengedipkan bahunya dan mengalihkan pandangan ke sembarang arah. Terdiam membisu selama beberapa saat sebelum akhirnya melihat Akira kembali. Oh, iya. Apa Baby Dion sudah bilang padamu? Tanyanya mengalihkan perhatian. Bilang apa? Jadi dia belum cerita apa-apa. Alis Akira mengerut bingung. Cerita apa? Ulangnya. Ova menarik dompet dari dalam saku belakang celana jeansnya dan memberikan dompet tersebut pada Akira. Apa? Tanya Akira seraya mengambil dompet itu dengan tatapan tak mengerti. Buka saja, mungkin foto di dalam bisa membuatmu paham. Dengan alis yang saling menaut, Akira membuka dompet Ova. Bentuk alisnya langsung berubah terangkat ke atas saat melihat potret seorang pria tampan bertubuh atletik di dalam sana. Siapa laki-laki bule ini? Laki-laki bule, ulang Ova, yang detik kemudian buru-buru menyambar dompetnya dari tangan Akira. Astaga, kenapa fotonya masih ada di sana? Perasaan aku sudah membuangnya. Ova cepat menarik foto laki-laki bule yang terselip pada bagian tempat foto, tanpa sengaja sebuah foto lainnya ikut tertarik dan jatuh ke lantai. Namun, perhatian kedua wanita itu lebih fokus pada potret laki-laki bule. Apa itu mantan suamimu? Tanya Akira. Ova hanya mengangguk dan cepat menyobek-nyobek foto tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil seperti konfeti.
Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kalian bercerai? Tanya Akira, sedikit ragu. Raut wajah Ova mendadak berubah. Ia tiba-tiba terlihat menjadi gelisah. Bola matanya terlihat liar bergerak-gerak. Sorry, aku harus membuang ini. Ova lekas bangkit berdiri dan beranjak keluar dengan langkah cepat. Namun, suara sesuatu yang jatuh membentur lantai dengan keras membuat Akira bergegas berlari keluar kamar. Ia langsung memekik terkejut melihat Ova sudah terbaring di lantai. Ova, teriak Akira dengan kaki yang bergerak refleks menghampiri dan merengkuh tubuh kakak iparnya. Memangku kepala dan mengguncang pelan pundaknya. Panggilnya menyadarkan. Akira kemudian menurunkan kepala Ova kembali dan berlari ke kamar hendak mengambil ponsel untuk menghubungi Dion, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara bel pintu. Dengan cepat kakinya berbelok ke arah pintu dan membukanya. Ova, pekik Akira panik. Bukan Dion yang langsung merespons, tapi Aryo yang langsung menerobos masuk mendorong Akira dari ambang pintu dengan gagah perkasa. Kaki panjangnya dengan cepat membawa tubuhnya menghampiri Ova. Ova, teriaknya panik saat melihat wanita itu tergeletak di lantai. Ia segera merengkuh tubuh istrinya dengan satu tangan yang menyusup ke belakang leher, dan satu tangan pada kedua paha, lalu mengangkatnya pindah ke sofa. Apa yang terjadi? Tanya Dion. Aku tidak tahu. Sebelumnya kami hanya membahas tentang mantan suaminya, tapi tiba-tiba Ova berubah gelisah dan tiba-tiba saja jatuh seperti itu. Mendengar itu, Aryo langsung melempar pandang pada Dion. Kedua laki-laki itu seakan saling bicara lewat sorot mata. Bara yang tak mengerti memilih beranjak ke pantry, meletakkan jajanan yang sudah mereka beli setelah berkeliling lama mengitari kota Jakarta. Kalau begitu, aku pulang duluan saja, ujar Aryo sambil memandang cemas istrinya. Dion hanya mengangguk dengan tatapan penuh kekhawatiran. Melihat ekspresi wajah Dion yang terlihat sangat mencemaskan kakaknya, Akira lekas menahan Aryo yang sudah berdiri membopong tubuh istrinya. Ini sudah larut malam, sebaiknya kalian menginap saja. Kalian bisa menginap di apartemenku tepat di bawah lantai ini. Ada 2 kamar di sana. Kalian bisa pakai kamar satunya, kalau ada apa-apa kita dekat dan bisa saling membantu, terang Akira. Ia lalu menoleh pada Dion dan mengusap lengan suaminya itu. Kamu antar mereka dulu, biar aku dan Bara menemani Reta di sini. Kembali Dion hanya mengangguk dan akhirnya mengantar kakak ipar serta kakaknya yang tidak sadarkan diri itu ke apartemen Akira. Aryo setia membopong tubuh istrinya masuk ke dalam apartemen milik Akira yang ukurannya sama persis dengan apartemen Areta. Hanya saja, jika Areta dipenuhi barang-barang mewah dan eksklusif dengan hanya 1 kamar, karena kamar satunya sejak awal diubah menjadi ruang walk-in closet berukuran luas, pada apartemen Akira lebih tertata dengan perabot modern yang minimalis dan dipenuhi dengan alat-alat olahraga berat. 1 kamar terletak di bagian kanan paling sudut ruang keluarga seperti letak kamar Areta, dan 1 kamar lainnya berada di ujung lorong yang masih berdampingan dengan kamar utama. Dion pun menuntun Aryo yang membopong Ova ke kamar kedua yang letaknya sedikit privat di ujung lorong. Aryo dengan segera membaringkan Ova ke ranjang dengan sangat hati-hati, kemudian teramat pelan mendudukan tubuh ke tepian ranjang. Meraih tangan Ova dan menggenggamnya. Apa perlu kupanggilkan dokter? Aryo menoleh dan memandang Dion, pelan kepalanya menggeleng. Tak perlu, kata dokter yang menanganinya, Ova memang sering terguncang setiap kali mengingat mantan suaminya itu. Tapi akan lekas membaik setelah istirahat. Lagi pula ini sudah larut malam, nanti merepotkan dokter itu. Tak apa, kami memang punya dokter keluarga yang bisa datang kapan saja jika dibutuhkan. Aku bisa memanggilnya kalau kamu mau. Setidaknya Ova diperiksa dulu. Aryo hanya mengangguk lemah dan kembali berbalik melihat istrinya. Dion kemudian beranjak keluar dan menelepon seorang dokter. Sementara di lantai atas apartemen itu, Akira bersama Bara memindahkan semua bungkusan makanan serta jajanan pesanan Areta ke dalam piring. Bagaimana dengan Dion, Aryo dan Ova? Mereka juga belum makan, terang Bara sambil beberapa kali mencomot makanan di piring. Kalau begitu tak usah dibuka semua. Kamu bawakan saja bagian untuk Aryo dan Ova ke bawah, sekalian panggilkan Dion kembali ke sini. Kok saya lagi? Memangnya di sini ada siapa lagi? Akira mendengus dan segera melangkah membawa sepiring jajanan beraneka ragam ke kamar Areta. Akira meletakkan piring tersebut terlebih dahulu ke atas nakas lalu pelan mendudukkan tubuh ke tepian ranjang untuk membangunkan Areta. Namun, sesuatu yang berada di lantai mengambil alih perhatiannya. Akira membungkuk memungut benda tipis yang terlihat memuat gambar 2 orang tersebut. Menariknya ke depan wajah seraya menegakkan punggung kembali. Kening Akira langsung mengerut melihat wanita muda bersama seorang remaja laki-laki bertubuh subur dengan pipi bulat penuh. Mendadak jantungnya berdetak kencang. Ada sesuatu yang bergemuruh dalam hatinya saat melihat remaja laki-laki yang terlihat tidak asing tersebut. Terlintas beberapa potongan-potongan ingatan mengenai anak remaja di foto tersebut. Ia lekas mengalihkan perhatian pada potret wanita muda yang duduk di sampingnya. Ini kan Ova waktu masih muda dulu. Lalu, yang di sampingnya ini. Tak ingin menyimpulkan sendiri, Akira lekas melangkah keluar kamar dan melihat Bara yang baru akan membawakan makanan untuk kawannya yang lain. Bara, tunggu panggilnya. Iya, Bara lekas berbalik dan meletakkan bungkusan makanan kembali ke meja pantry. Kamu tahu ini siapa? Tanyanya, seraya memperlihatkan foto yang dipegangnya pada Bara. Oh, itu kan foto Koko waktu kecil dulu. Ma maksudmu, ini Dion, iya, ucap Bara santai, disertai anggukan kepala. Napas Akira langsung memburu. Ia kembali memandangi potret tersebut lekat-lekat, menyatukan kepingan ingatan mengenai remaja tersebut dan mencocokkan dengan cerita sepenggal Dion yang mengatakan jika sudah mengenalnya sejak lama. Mendadak pandangannya berputar lalu, mengabur dan akhirnya menggelap diikuti tubuh yang merosot lemah. Ia hampir saja terhempas ke lantai dengan keras seandainya Bara tak lincah menangkap dan menopang tubuhnya. Bu Akira, Akira, panggil Bara dengan panik sambil mengguncang tubuh Akira. Namun, Akira sudah tidak sadarkan diri. Astaga, kenapa malam ini Powerpuff Girl kompak pingsan semua? Bara pun lekas mengangkat Akira dan membawanya ke sofa. Membaringkannya di sana kemudian buru-buru menelepon Dion. Ko, istrimu pingsan, pekik Bara begitu sambungan panggilannya terhubung. Kok bisa? Gak tahu, tapi sepertinya terkejut melihat pipi bulatmu. Pipi bagaimana? Kamu kesini dulu cepat. Oke, tolong lihat dia. Suara Dion terdengar panik luar biasa. Tentu saja aku lihat, Ko. Masa mau aku pukul? Cepetan, perintah Bara, dan di seberang sana sudah terdengar bunyi tut.
Bara kemudian meletakkan ponselnya ke meja kemudian mundur menjauh dengan berdiri di tengah-tengah ruangan antara sofa tempat Akira berbaring dengan kamar Areta yang sedang tertidur di dalamnya. Menjaga jarak sambil menjaga keduanya. Ya Tuhan, kenapa sekarang aku malah terjebak dengan istri-istri sahabatku? Kapan aku terjebak dengan istri sendiri? Gumamnya sambil melihat dua orang wanita tersebut secara bergantian. Bara baru bernapas lega begitu bel pintu terdengar. Bergegas ia berlari membukanya dan Dion langsung menghambur masuk melihat istrinya. Apa yang terjadi? Kenapa bisa pingsan? Bara mengedikkan pundak ke atas. Aku juga tidak tahu, tapi dia langsung pingsan setelah melihat fotomu. Sepertinya dia kaget mendapat kenyataan pahit kalau kamu dulu tidak setampan sekarang. Kening Dion mengerut dalam dan memandang Bara dengan tatapan tak mengerti. Apa maksudmu? Bara tak langsung menjawab. Ia lekas melangkah ke arah pantry dan memungut sesuatu di lantai. Membawa selembar foto tersebut dan memberikannya pada Dion. Dia terkejut setelah aku bilang kalau ini fotomu. Bola mata Dion langsung membulat. Kamu bilang kalau itu aku. Tentu saja, ini kan memang kamu. Apa aku harus bilang kalau kamu yang berambut panjang di sampingnya? Kan tidak mungkin. Cek. Dion mendengus. Antara kesal, dongkol dan heran dengan kawannya itu. Maksudku bukan itu, dodol. Lah, terus, di mana Kira mendapatkan foto itu? Kembali Bara mengedikkan pundaknya. Mana aku tahu, dari kantong Doraemon mungkin. Bar, serius dikit. Ini sudah serius sedikit. Apa aku harus serius banyak? Bola mata Dion melotot horor. Bara langsung merinding disco. Sorry. Aku juga gak tahu dia dapat dari mana. Memangnya ada apa? Apa Akira fobia dengan laki-laki gemuk? Batu bara edan. Bab 190. Kabar kehamilan. Ova masih terbaring tak sadarkan diri dengan wajah pucat. Di samping ranjang berdiri Aryo dengan perhatian yang tercurah penuh pada sang istri. Sementara seorang dokter wanita tengah duduk di tepian ranjang sambil memeriksa keadaan Ova. Bagaimana keadaan istri saya, dok? Tanya Aryo saat dokter itu telah selesai memeriksa Ova yang belum juga sadarkan diri. Dia baik-baik saja, hanya saja tekanan darahnya cukup rendah. Sepertinya Nona Ova mengalami anemia. Kalau boleh tahu, kapan menstruasi terakhirnya? Tanya dokter itu balik, seraya memandangi Aryo yang berdiri menjulang tinggi menyaingi pilar bangunan. Maksudnya datang bulannya, dok. Dokter wanita itu mengangguk dengan seulas senyum ramah di wajahnya. Ia bangkit berdiri ke samping Aryo. Mata Aryo mengerjap-ngerjap mengingat. Ia tersenyum malu lebih dulu, sebelum akhirnya menjawab. Waktu kami bulan madu di Bali, dia sempat datang bulan selama 2 hari. Kurang lebih 2 minggu yang lalu. Dia sempat mengeluh karena datang bulannya tidak lancar, dok. Memangnya kenapa, dok? Apa menstruasinya bermasalah sampai membuatnya pingsan seperti ini? Dokter parubaya yang masih berparas ayu itu menggelengkan kepala dan kembali melihat Ova. Kalau menurut prediksi saya, sepertinya Nona Ova sedang mengandung. Bola mata Aryo sontak membulat penuh. Saking terkejutnya mendengar perkataan dokter itu, lututnya terasa lunglai tak bertulang. Nyi ngandung, Nyi melendung gitu maksudnya, dok. Berisi bayi di perutnya, tanyanya tergagap diserang keterkejutan. Iya, saut dokter tersebut diiringi anggukan kepala. Sepertinya Nona Ova sedang hamil muda. Anemia yang dialaminya kemungkinan disebabkan oleh perubahan hormon yang terjadi di tubuhnya serta peningkatan aliran darah ke janin. Tetapi, kok bisa hamil, dok? Kening Aryo mengerut dalam dengan tatapan tak percaya. Dokter tersebut balik menatap Aryo keheranan. Ya tentu bisa, kan kalian sudah menikah. Tapi kan dia baru saja sudah datang bulan, dok. Setelah itu, kalian berhubungan intim, bukan? Mata Aryo kembali mengerjap-ngerjap, rona merah samar-samar hadir di wajahnya. Laki-laki jangkung itu kembali mengulung senyum malu-malu sambil mengangguk pelan. Teramat pelan. Tapi kami melakukannya hanya sekali sejak setelah datang bulan waktu itu sampai sekarang, dok. Ini juga baru 2 minggu berselang. Memangnya bisa langsung jadi cicitnya? Tentu saja bisa kalau kalian sama-sama dalam masa subur. Pembuahan bisa terjadi dalam waktu 24 jam setelah sperma mencapai sel telur. Sel telur yang dibuahi akan menjadi bakal embrio yang menempel di dinding rahim selama 5-10 hari setelah pembuahan untuk menuju proses perkembangan selanjutnya. Jadi dalam masa itu ciri-ciri awal kehamilan sudah bisa terdeteksi. Kemungkinan haid yang Nona Ova maksud waktu itu hanyalah flek dalam proses implantasi. Aryo hanya mengangguk-anggukkan kepala sebagai isyarat jika ia paham dengan penjelasan dokter tersebut. Otaknya masih blank disertai mulut yang masih kaku untuk sekedar berkata-kata, tapi untuk kepastian lebih lanjut, kalian bisa periksa ke dokter Ogin. Atau bisa juga dengan mencoba secara mandiri menggunakan alat tes pack, lanjut dokter itu. Baik, dok. Satu lagi, mohon untuk menjaga makanan apa saja yang Nona Ova konsumsi. Hindari mengonsumsi obat-obat yang tidak sesuai anjuran dokter. Saya akan meresepkan beberapa vitamin saja untuknya. Anda bisa membelinya di apotek umum. Siap, dok. Terima kasih. Aryo membungkukkan tubuh berkali-kali penuh sopan sebelum akhirnya mengantar dokter tersebut keluar dari pintu unit apartemen hingga ke depan lift. Begitu pintu lift menutup, ia dengan segera kembali ke apartemen Akira dengan luapan perasaan yang campur aduk. Senang, bahagia juga merasa cemas sekaligus. Ia tidak langsung masuk ke dalam kamar tempat istrinya berbaring, melainkan memilih menyingkir ke balkon dan segera menghubungi Dion. Dion yang saat ini duduk melantai di samping sofa tempat istrinya terbaring sambil mengusap-usap lembut pipinya sontak tersentak terkejut, buru-buru mengusap icon berwarna hijau pada layar ponselnya dan mendekatkan ke telinga sambil bangkit berdiri menjauh. Ko, kata dokter Ova kemungkinan sedang hamil. Aku akan jadi ayah, Ko. Aku jadi ayah, Ko. Pekik Aryo tanpa basa-basi di ujung sana dengan intonasi terburu-buru. Hamil, maksudmu Ova sedang mengandung? Pekikan keterkejutan Dion mengundang rasa penasaran Bara yang baru saja selesai makan di pantry seorang diri. Ia buru-buru datang mendekati Dion. Speaker, Ko, bisik Bara yang langsung diikuti oleh Dion. Keduanya bersama-sama segera menyingkir ke balkon. Kata dokter seperti itu, kamu akan jadi paman, Ko. Akan ada bayi di perut istriku. Bayi, Ko, bayi beneran. Suara pekikan Aryo yang terdengar jauh lebih melengking-lengking dari arah bawah ketimbang dari lubang volume ponsel sontak membuat keduanya merapat pada pagar pembatas dan menengok ke bawah. Woi, yo, teriak Bara memanggil. Spontan Aryo yang juga sedang berdiri menyandar pada pagar pembatas balkon mendongakkan kepala. Sambungan telepon ke Dion langsung dimatikannya.
Serius kamu? Tanya Dion sedikit berteriak. Serius, dokter bilang begitu, dokternya mana sekarang? Sudah pulang dari tadi, mungkin sudah sampai di Monas. Kenapa gak bilang dodol? Aku nungguin dokter itu periksa Akira juga. Lah, kamu gak bilang. Cek, Dion mencibir kesal. Bara mencibir, sementara Aryo tersenyum semeringah penuh bahagia. Kok bisa malah kamu yang gol duluan? Tanya Dion. Itu berarti tembakanku lebih top chair. Kecebongku berenang gesit. Tadi dokter menjelaskannya, tapi panjang kok. Kalau aku jelaskan sekarang akan jadi novel berjilid-jilid sampai Kai pulang. Intinya kemungkinan Ova sedang hamil. Aku akan jadi ayah, seru Aryo kegirangan di bawah sana. Ia sampai melompat-lompat dan berkali-kali bersorak. Dion ikut senang dan terharu mendengarnya. Itu kan baru kemungkinan, yo. Bisa saja dokternya salah. Bisa saja Ova hanya masuk angin, ujar Bara sambil mencibir. Bilang aja syirik, Weber. Aryo meleletkan lidahnya ke atas. Aku akan jadi ayah, Bar. Mungkin janin itu jodohmu, Bar. Tenang saja, kalau anakku perempuan aku ikhlas kalau kamu mau nikahi dia. Gak apa-apa, demi rasa persaudaraan kita, teriak Aryo. Kampret, seru Bara memaki. Dion sampai tergelak terpingkal-pingkal. Lupa kalau istrinya masih tidak sadarkan diri. Karena itu, aku mau minta tolong belikan sesuatu untuk memastikan kehadiran calon jodohmu dulu, Bar. Teriak Aryo lagi. Bara menggerutu lantang dengan bahasa planet yang membuat Dion menggaruk kepala tak mengerti. Walau begitu, Bara lanjut menyahut. Minta tolong apa? Belikan itu. Aryo menghentikan perkataan dengan mencoba mengingat-ingat perkataan dokter. Ia benar-benar lupa apa nama alatnya. Beli apa? Seblak. Bukan, woi. Itu, alat deteksi kehamilan yang bisa memunculkan 2 garis. Respek maksudmu, terka Bara yang langsung membuat Dion menatapnya. Nah, itu. Alat itu, tolong belikan dulu. Bar, tahu dari mana alat begituan? Kamu pernah pakai buat cewekmu? Tanya Dion. Enak saja, gak lah. Itu pengetahuan umum. Masa gitu aja gak tahu? Bar, beliin dong, teriak Aryo lagi di bawah sana. Enak saja, beli sendiri. Aku lagi jagain Ova. Biar aku yang jagain, kamu yang pergi beli. Enak aja mau jagain istri orang. Gak ada. Ya, sudah. Tunggu besok aja. Woi, Bar, aku minta tolong ini. Sekalian nebus vitamin Ova di apotek. Ya, please, teriak Aryo memohon. Bara mendengus dan misuh-misuh tak jelas. Dion langsung menepuk pundaknya. Beliin deh, Bar. Hitung-hitung bantu teman. Ya, sudah. Beli berapa? Kesini dulu, ambil resepnya, lempar aja ke atas. Kamu pikir batu bisa dilempar? Woi, kertas ini, bisa terbang di tiup angin. Cek, tahu begini tadi aku gak ikut saja tadi, gerutu Bara. Cepetan, woi, iya. Kembali Bara mendengus dan melangkah masuk kembali ke dalam bangunan. Dion ikut berjalan di belakangnya dan spontan berlari mendahului Bara saat melihat Akira beranjak duduk sambil memegangi keningnya. Kamu sudah sadar, kamu baik-baik saja. Apa yang sakit? Apa perlu kupanggilkan dokter? Tanya Dion memberondong. Akira tak menjawab, ia terpaku dengan bola mata yang berkaca memandang wajah suaminya. Membisu sekian detik lamanya lalu pelan menggeleng dan mengangkat kedua tangan menangkup pipi Dion. Dodo, jadi, kamu Dodo si bocah bekel? Tanya Akira terbata. Cairan bening terjatuh di sudut matanya, mendengar nama panggilan kecilnya membuat Dion teringat akan penyebab pingsannya sang istri. Ia lantas menunduk malu, merasa bersalah karena belum jujur akan dirinya dahulu. Iya, itu aku. Kenapa kamu tidak bilang? Bentak Akira penuh emosi. Kenapa kamu menyembunyikannya? Kenapa tidak jujur? Kenapa menipuku? Kenapa muncul tiba-tiba seperti ini? Kamu jahat. Kalau aku tahu, aku tidak akan seperti itu padamu. Bodoh, cecarnya sambil memukuli dada Dion bertubi-tubi. Dion tak menghindar. Ia semakin menunduk penuh rasa bersalah dan membiarkan istrinya menguapkan rasa kesalnya. Kamu tidak tahu, betapa aku mencari-carimu setengah mati. Aku sampai menyisir tiap sekolah mencarimu dulu. Aku pikir kamu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku pikir bulian yang kamu terima membuatmu memilih menghilang dari dunia. Kamu mencariku. Tentu saja, kamu tidak tahu bagaimana cemasnya aku akan keadaanmu. Setiap hari aku terus berdoa akan dirimu. Berharap kamu berumur panjang dan bisa melihatmu kembali. Tahun ke tahun, hanya kamu yang kucemaskan tanpa henti. Kamu, mencemaskanku sampai seperti itu. Tentu saja. Tapi kenapa? Karena aku menyukaimu, bodoh. Kamu seseorang yang selalu berhasil mengundang senyumku waktu itu. Di saat aku kesepian di sekolah, kamu selalu menghiburku dengan tingkah lucumu. Diam-diam aku selalu memperhatikanmu dan menjagamu. Jadi kamu menyukaiku Ju. Perkataan Dion terhenti karena Akira sudah menarik wajahnya menempelkan bibirnya. Menciuminya dengan penuh rasa haru. Dion sampai membelalak. Untuk pertama kalinya ia merasakan ciuman istrinya yang penuh perasaan. Selama ini ia hanya merasakan ciuman semu tanpa rasa dari wanita itu. Terbawa perasaan, Dion pun membalas memagut istrinya. Menciuminya dengan penuh penghayatan tanpa menyadari ada seseorang yang berdiri panas dingin melihat kemesraan itu. Bara berdeham lantang sambil menggaruk-garuk tengkuk salah tingkah. Dion yang tersadar segera melepas pagutan bibir itu dan mundur menjauh. Akira pun sama. Ia sampai mengusap bibirnya yang masih basah. Namun, segera membekap mulut saat rasa mual menyerang akibat aroma liur suaminya yang tersisa di bibir. Rasa mual yang teramat sangat membuat Akira langsung berlari ke kamar mandi. Bukannya mengejar, Dion malah terpaku. Otak cerdasnya langsung terkoneksi dengan cepat. Jangan-jangan, Akira juga. Dion menghentikan perkataan dengan segera menoleh melihat Bara dengan tatapan penuh selidik. Bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya. Semoga rezekinya lancar. Amin.